Nama saya Nurul Hasanah dari Tamuku Online. Duduknya saya di sini, insya Allah menggantikan posisi Ustazah Anida Izzatul Islam sebagai moderator dalam acara kajian MOKU pada siang hari ini. Mohon maaf, Ustazah Anidanya sedang berhalangan. Maksudnya bukan berhalangan, tapi ada kegiatan mendadak ya, yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga pada siang hari ini insya Allah saya yang menggantikan. Semoga dengan digantikannya gitu ya oleh saya menjadi moderator pada siang hari ini tidak mengurangi rasa semangat teman-teman semua untuk mengikuti siang hari ini untuk kajian ya. Ya, lanjut kita mulai. Izinkan saya membacakan susunan acara untuk kajian pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua tasmi Al-Quran, yang ketiga materi, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir penutupan. Mari kita buka acara kajian pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya, hidayahnya bisa kita semua bisa berkumpul dalam kajian pada siang hari ini. Tak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga semangat kita sebagai umatnya terus berkobar ya untuk menghormati, untuk menghormati dan untuk meneruskan perjuangan-perjuangan Rasulullah saat itu ya. Ya, insya Allah kita lanjut ke acara yang kedua, yaitu tasmi Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ukhtina Susilawati. Kepada Ukhtina Susilawati dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ar-rahimul ghafur. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih kepada Ukhtina Susilawati yang telah membacakan ayat suci Al-Quran ya. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran dalam pembukaan kajian motivasi Quran pada hari ini bisa menambah keberkahan dan kita semua yang mendengar dan membacakan bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, tanpa berlama-lama lagi ya, karena sekarang sudah menunjukkan pukul 1:06. Insya Allah kita akan memasuki materi inti, yaitu kajian motivasi Quran yang keempat. Ada yang tahu teman-teman semua pemateri hari ini bersama siapa? Boleh dinyalakan suaranya ya yang tahu. Coba. Ustazah Rifdah. Masya Allah. Kak Hamda lagi nih yang jawab. Ya, betul ya. Insya Allah pada siang hari ini kita akan kajian bersama Ustazah Rifdah dengan tema tips agar semangat murojaah di tengah kesibukan. Masya Allah ya, berarti teman-teman di sini semua merupakan insya Allah penghafal Al-Quran di jalan Allah ya semuanya. Nah, untuk menghadapi semua tantangan di kehidupan ini, pastinya kan kita memiliki kesibukan ya. Nah, untuk menghadapi kesibukan, tetapi kita tetap lancar, tetap mulus murojaahnya. Nah, itu gimana? Nanti kita bisa sharing ya bersama Ustazah Rifdah Ismail. Sebelum masuk materi, insya Allah saya akan memperkenalkan dulu CV ya. CV dari Ustazah Rifdah Ismail. Ya. Sebentar. Ya. Berikut CV dari Ustazah Rifdah Ismail LC. Ya. Sudah terlihat di layar teman-teman semuanya? CV-nya? Sudah, Kak. Ya, alhamdulillah. Sebentar. Ya, Ustazah Rifdah Ismail berikut CV-nya. Beliau adalah penulis buku Surat untuk Lelaki Hujan dan founder dari @kui_murojaah. Bisa dilihat ya oleh teman-teman semua karya dan penghargaan beliau, Masya Allah. Juara 1, juara 3, semuanya mengenai bidang Al-Quran gitu ya, menghafal Al-Quran, ilmu tahfiz, Masya Allah. Ada tingkat nasional, dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi, sampai tingkat nasional.
beliau sudah merasakannya, Masya Allah ya. Lalu aktivitas beliau juga aktif di staf Adara Relief Internasional, lalu pembina Rumah Quran Al-Wafi, guru private tahfiz dan juga beliau aktif menulis. Masya Allah, semoga dengan materi motivasi Quran pada hari ini, ilmu yang beliau miliki, ilmu yang beliau punya gitu ya, bisa kita dapatkan dan bisa kita amalkan nantinya seperti itu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut gitu. Ustazah Rifda Ismail. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Ya. Izin memperkenalkan Ustazah, saya Nurul Hasanah. Saya di sini sebagai moderator, insya Allah menggantikan Ustazah Anida Izatul Islam karena qadarullah beliau sedang berhalangan. Tadi pagi tiba-tiba ada kegiatan mendadak yang tidak bisa ditinggalkan. Semoga dapat dimaklumi ya Ustazah. Ya, nggak apa-apa Mbak, Masya Allah. Ya, tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan layar ini, Masya Allah, layar ini kepada Ustazah. Ya, kepada Ustazah dipersilahkan. Oke, syukran Mbak Nurul. Baik, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ashabihil mujtaba. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin wal aqibatu lil muttaqin. Alhamdulillah di siang hari ini ya, pada hari Ahad, Allah perkenankan kita hadir dalam agenda tamuku online, Masya Allah. Saya melihat teman-teman dari berbagai daerah, kemudian juga ini ya berbagai usia sepertinya ya, yang rutin Insya Allah mengikuti kajian-kajian untuk membangkitkan ruh Al-Quran dan juga bersemangat dalam mengikuti halaqah Quran, baik tahfiz maupun murojaah. Dan saya senang sekali bersua dengan teman-teman semua, semoga di sini baik ibu-ibu ya, para ummahat, para akhwat, kita ataupun adik-adik, kita Allah persatukan dalam jalan Al-Quran ini insya Allah dimanapun kita berada. Baik, sebelum lanjut ya, saya insya Allah akan share sebuah link. Nah, ini boleh diklik linknya ya. Ada pertanyaan spesial buat seluruh peserta pada hari ini, untuk teman-teman semua yang ada di sini. Ya, ahlan Mbak Susilawati ya. Oke, sudah diklik linknya. Nah, pertanyaan pertama adalah ini ya, udah pertanyaan. Nah, sudah terlihat belum share screen-nya? Bentar ya, saya coba lagi. Pertanyaannya dalam linknya adalah berapa jam yang kau gunakan untuk murojaah setiap hari? Ya. Ini apakah sudah? Sudah. Terlihat sudah. Oke, silakan diisi. Nah, caranya kita teman-teman semua di sini ya. Saya boleh mengatakan teman-teman ya. Karena insya Allah kita bersaudara ya, berukhuwah dalam jalan Al-Quran ini. Silahkan diisi dan dipikirkan ya. Boleh mikir selama 1 menit. Kira-kira dalam yang diisi yang link yang saya share di ini ya, di chat, dalam 24 jam gitu, dari bangun tidur, kemudian ada subuh, duha, zuhur, sampai asar, maghrib, isya. Nah, di antara 24 jam itu, kira-kira berapa lama waktu yang teman-teman habiskan untuk murojaah setiap hari? 5 menit itu juga. Ya, Masya Allah, ini ada jawaban 5 jam, Insya Allah, ada yang 2 jam. Ya. Oke, 3 jam nih, Masya Allah ya, berarti cukup banyak di sini yang teman-teman waktunya untuk murojaah ya, yang digunakan setiap hari. Nah, ini memang yang before yang sudah dilakukan selama sebelumnya itu berapa lama yang digunakan untuk murojaah. Karena kan kita ada juga tuh murojaah, ternyata baru murojaah 15 menit, terus ada agenda lagi gitu kan. Terus nanti siang murojaah lagi cuma 10 menit, terus ketiduran. Terus ada lagi murojaah gitu kan. Nah, itu beda-beda. Oke, ini sudah ada banyak jawaban ya.
setengah jam nih. Berarti kalau yang semakin besar tulisannya, berarti semakin banyak orang yang menuliskan ini. Nah, ini setengah jam masih menempati posisi teratas. Oke. Beristiqomah 10 menit, kemudian ada yang sholat 3 jam, ada yang 5 jam insya Allah, ada yang 3 jam, 30 menit ya, setengah jam juga. Ada yang 2 jam, ada yang kurang dari setengah jam. Berarti kurang dari setengah jam 30 menit ya. Mohon maaf. Nah, oke, apakah masih ada lagi yang belum mengisi? Masih ditunggu ya. Boleh dihitung nih. Sekarang yang sudah mengisi sebanyak 11 orang, dan kita semua di sini berjumlah ini ya, 61 orang. Oke, di sini juga ada yang menuliskan di kolom chat 45 menit. Ada yang mengatakan juga belum istiqomah 10 menit, ada yang 2 jam. Nih berarti rata-rata bisa dilihat yang paling banyak ini 1 jam sekarang ya. Masya Allah, Alhamdulillah. 1 jam, 30 menit. Ada yang masih nih ya, 30 menit masih menempati posisi teratas juga nih. Walaupun bahkan ada yang menuliskan ya 5 menit. Belum istiqomah 10 menit, 2 jam, setengah jam. Oke. Ini juga ada yang menuliskan di kolom chat ya, kurang dari 5 jam. Masya Allah ya, barakallahu fikum. Terbiasa ini bagi yang bisa mencapai 5 jam. Ada yang menulis 5 menit. Kemudian kurang dari 30 menit ya, belum istiqomah 10 menit. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Lanjut ya. Pertanyaan kedua. Apakah sudah? Coba silakan lanjut teman-teman. Ada kan tulisannya di layar itu untuk dilanjutkan? Kelihatan belum? Enggak. Yang saya bikin di layar itu adalah, sebentar. Kira-kira apakah penyebab kamu susah murojaah? Apakah sudah terlihat? Ya, itu ya. Kira-kira apakah penyebab kamu susah murojaah ya dari waktu tadi? Kalau misalnya ada yang terlihat, bisa diisi. Jadi kalau misalnya di ini, kalau di ini ya, di link yang tadi diklik itu bisa kelihatan next gitu, ada tulisannya atau gambar segitiga. Ini ya. Ada jawabannya malas, kurang fokus, membagi waktunya, mungkin maksudnya masih belum bisa gitu ya. Masih belajar, belum istiqomah, setengah jam, 2 jam. Malas satu-satu dan memikirkan banyak kesibukan ya. Oke. Alhamdulillah kita sudah melihat ada 3 jawaban di sini. Pertama malas, yang kedua kurang fokus, kemudian membagi waktu, hanya mau hafalan yang mungkin. Oh, ini maksudnya hanya mau memurojaah hafalan yang lancar. Bagi yang hafalan yang nggak lancar itu agak ada rasa enggan gitu kali murojaah maksudnya ya. Banyak kegiatan, tidak bisa melawan futur, kurang fokus, handphone, suka menunda kesibukan yang lain, mudah mengantuk, kurang fokus. Silakan ya. Di sini kita tidak akan melihat siapa yang akan menulis, jadi silakan diisi sesuai isi hati. Tenang saja ya. Ini nggak perlu ada identitas KTP di sini namanya. Yang penting teman-teman menuliskan apa yang menjadi kendala teman-teman dalam murojaah. Kurangnya motivasi ketika malas karena kesibukan. Oke. Suka menunda-nunda, kurang fokus ya kesibukan yang lain. Masih ya. Suka menunda-nunda, banyak kegiatan, malas, kurang motivasi juga, ya benar. Kemudian banyak distraksi. Oke, jadi sebenarnya baru dari pertanyaan tadi ya, yang 2 pertanyaan yang saya sampaikan, baik dari berapa lama teman-teman menghabiskan waktu untuk murojaah gitu kan. Nah, itu tadi jawabannya ada yang paling banyak itu 1 jam dan ada yang menuliskan sebagian besar itu menuliskan dari setengah jam. Nah, di sini kita bisa melihat juga penyebab kamu malas susah murojaah itu ya, malas, kurang fokus, membagi waktunya susah, tidak bisa melawan futur, banyak tugas ya, belum lancar hafalan dan kurang support dari suami, banyak distraksi. Ya, ini dia. Jadi kalau bisa dilihat gitu dengan tema kita pada hari ini, bagaimana tips murojaah di tengah kesibukan. Ternyata kesibukan itu paling hanya memegang berapa persen ini ya? 1, 2 dari 6 dari 18 3 ya. 4, 5. Nah, ini baru hanya kira-kira baru sekitar 40% ya dari
penyebab kita malas murojaah. Jadi teman-teman kadang gini, kadang kalau kita lagi ke dokter ya, kalau kita ke dokter terus mengeluh sakit, Bapak merasakan apa gitu kan, terus ditanya-tanya apa keluhan kita. Atau kita nanya, kita ke psikolog gitu kan, atau psikiater gitu. Kita menyampaikan segala keluhan kita. Habis itu psikolognya nggak ngasih saran apa-apa, diam aja gitu. Tapi seolah kita sudah menemukan solusi dan jawaban dari penyakit kita. Nah, sebenarnya pada hari ini juga teman-teman sudah menemukan penyebab utama dari penyebab susah untuk murojaah di tengah kegiatan kita sehari-hari. Dan itu penyebabnya tadi sebagian besar itu malas memegang peringkat tertinggi ya. Jadi kalau misalnya nih ada olimpiade penyebab malas murojaah nih, malas itu sepertinya mendapatkan medali gold ya. Medali medali emas ya. Nah, di sini insya Allah kita kembali, maaf sebentar. Sebenarnya insya Allah pada hari ini kita akan kembali menelaah ya, menemukan gitu. Karena saya merasakan itu ya, insya Allah dari teman-teman sudah mendapatkan materi kajian-kajian ya, apalagi hari ini itu kajian keempat, itu insya Allah pasti sudah menemukan banyak sekali tarbiyah ya, ataupun semangat agar bisa memurojaah hafalan Qur'annya dan terus menghafal Qur'an. Akan tetapi mungkin kurangnya pengamalan dan kurangnya mendokumentasikan ilmu dari materi-materi materi-materi yang telah teman-teman dapatkan. Dan saya berharap pada siang hari ini ya, semoga menjadi sebuah langkah penyadaran diri dan juga muhasabah agar kita bisa lebih banyak lagi menggunakan ilmu dan waktu kita untuk lebih mendekatkan diri pada Al-Quran dengan apapun caranya. Nah, di antaranya memang melalui program Tamuku ini. Dan di sini insya Allah sebenarnya saya hanya mengulang-ulang kembali ya. Karena yang namanya al-ilmu bil murojaah. Yang namanya ilmu itu emang dengan murojaah. Karena saya sendiri saja gitu, kalau misalnya 7 tahun kuliah di Lipia ya, udah kayak S3 itu, 7 tahun kuliah di Lipia, kadang kalau nggak murojaah ilmu, atau misalnya memang nggak kembali membuka buku, menerjemahkan gitu ya, misalnya dalam bahasa Arab atau mengajarkan bahasa Arab ataupun fikih, akan kembali merasa bodoh gitu, akan kembali merasa tidak memiliki apa-apa, hingga akhirnya penyebab kita kurang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala adalah bukannya kita tidak tahu, tapi kurangnya ilmu dan lupa akan ilmu itu tadi. Apalagi memang khuliqal insanu linisyanihi, memang manusia itu diciptakan karena diberikan nama manusia karena memang dia itu memiliki sifat lupa. Jadi lupa itu adalah sunnatullah, adalah fitrah kita semua, bahwasanya kita memang Allah berikan sifat lupa ini gitu. Nah, dan tadi hal penting ya, sebelum lanjut nih ke the next slide gitu, saya berharap sekali teman-teman menuliskan dari pada hari ini bukan apa yang saya tampilkan di layar, melainkan apa yang teman-teman dapatkan. Karena kalau misalnya ini menampilkan apa yang saya tuliskan di layar itu berarti kemungkinan hanya menjadikan kopas ya. Sedangkan kalau yang apa didapatkan itu adalah poin-poin yang itu berarti bagi diri sendiri, insya Allah. Nah, di sini mungkin sudah hal yang biasa ya, dalil yang menguatkan kita bahwasanya dalam Al-Quran sendiri itu terdapat penguat bahwasanya tidak semua orang bisa istiqomah murojaah. Ya, dalam surat Fatir ayat 32, bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Mohon maaf ya, tadi ada sedikit sesuatu. Nah, jadi memang kita kan sering mengatakan bahwasanya Al-Quran itu merupakan warisan bagi kita semua. Namun ternyata di sini semua orang gitu ya, bahkan Indonesia itu sudah menciptakan ya, menghasilkan berbagai sinetron tentang berebutnya orang tentang warisan di keluarga. Nah, di sini kita Nabi Muhammad SAW telah mendapatkan warisan juga Al-Quran. Namun ternyata ada 3 tipe orang yang menghadapi, yang memberikan respon terhadap warisan ini. Kalau misalnya di dalam sinetron-sinetron itu
banyak sekali orang-orang yang berebut ya, kemudian saling melakukan pembunuhan bahkan untuk mendapatkan warisan dari keluarganya yang itu akan segera habis, sedangkan di sini justru banyak orang yang enggan menerima warisan ini, yaitu Al-Qur'an. Nah, dan Allah mengatakan, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Sesungguhnya kata Allah, kami telah mewariskan Alkitab yaitu Al-Qur'an alladzina astafaina min ibadina, bagi orang-orang yang telah kami pilih dibandingkan hamba-hamba kami. Sebelumnya saya pernah menulis juga, menjadi ahlul Quran itu tidak serta-merta itu bisa langsung menjadi ahlul Quran, tapi pasti ada yang namanya seleksi. Sebagaimana kalau kita mendaftar PNS itu ada seleksi CPNS ya, dari berkas, kemudian ngisi TPA, kemudian mengisi wawancara ataupun yang lain-lainnya, begitupun menjadi ahlul Quran. Di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih seseorang dari dia menjadi orang yang muslim, dilihat siapa yang beriman di antara mereka. Karena tidak semua muslim mereka beriman. Contohnya bagaimana? Sekarang ini kan terlihat banyak sekali orang-orang yang merasakan putus asa dan juga merasakan gelisah ketika di era pandemi ini gitu ya, ketika ketakutan akan kehilangan rezeki ketika nggak bisa keluar ya, di rumah aja. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwasanya bagi setiap makhluk itu mereka akan diberikan rezeki. Di sini akan terlihat siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman. Dan setelah tadi terpilih dari orang yang Islam, siapa yang beriman, akan dipilih siapa yang istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan. Makanya memang afdalul a'mal, afdalul ibadah wal istiqomah. Amal yang paling mulia itu adalah keistiqomahan. Barulah dari keistiqomahan itu dipilih siapa yang akan menjadi ahlul Quran. Jadi ahlul Quran itu tidak serta-merta dia melihat tayangan televisi, melihat lomba hafiz cilik dan dia bisa menjadi ahlul Quran, tapi pasti dia melewati banyak sekali tantangan dan rintangan. Begitupun pada hari ini, saya meyakini bahwasanya setiap peserta yang hadir pada kajian hari ini itu telah melewati banyak tantangan ya, membangun meyakini Al-Qur'an adalah kitab kita, beriman bahwasanya siapa yang bersama Al-Qur'an akan dimudahkan semua urusannya dan berusaha istiqomah dalam hal Al-Qur'an walaupun tantangannya berat, baik rasa malas, kuota, kemudian kesibukan, kemudian sebagai ibu rumah tangga gitu ya. Nah, di sini dari orang yang telah Allah pilih itu ada yang zalimul li nafsihi, ada yang mereka menzalimi dirinya sendiri. Kalau bisa dikatakan gini ya, kalau kita bisa bikin novel gitu, karena saya penulis juga, siapakah orang yang paling jahat di dunia ini? Bisa dikatakan adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita sering sekali menzalimi diri kita. Allah sering mengatakan, wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Sesungguhnya mereka tidak menzalimi diri mereka kecuali Allah tidak menzalimi mereka kecuali merekalah yang menjadi zalim pada diri mereka sendiri. Sebagaimana kita misalnya, kita tahu bahwasanya Al-Qur'an itu adalah obatnya hati. Namun kita masih mencari obat lain yang membuat hati kita semakin gelisah gitu ya. Nah, itu kan sudah menzalimi diri sendiri. Namun di sini tafsirannya adalah ini adalah orang-orang Islam yang sering melakukan dosa. Jadi mereka zalim li nafsi ini, mereka sering melakukan dosa dan mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban sebagai muslim. Yang tipe kedua, wa minhum muqtasid. Muqtasid ini orang-orang yang pertengahan, yaitu mereka yang dosa iya, ibadah iya, hafal Quran iya, maksiat iya gitu ya. Jadi ya masih jalan semuanya gitu. Nah, ini orang yang pertengahan. Dan ini kebanyakan itu kita semua gitu ya. Nyaris sekarang ngafal Quran, nanti maksiat lagi, terus ngafal Quran lagi, maksiat lagi gitu. Atau mereka yang hanya fokus melakukan ibadah-ibadah wajib, tapi meninggalkan amalan sunnah. Jadi mereka yang zakat, puasa Ramadan, kemudian sholat, tapi mereka nggak sholat sunnah, nggak ibadah-ibadah sunnah, nggak puasa, nggak baca Al-Quran. Itu orang-orang yang pertengahan. Nah, yang terakhir inilah, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dan di antara mereka itu ada yang berjuang ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan itu pastinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi, seseorang tidak akan bisa menjadi penghafal Quran kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seseorang nggak akan bisa murojaah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir. Itu adalah karunia yang besar. Ketika seseorang mampu mencapai level ketiga sebagai hamba yang menerima Al-Qur'an, yaitu ketika dia mampu berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, sebagaimana para sahabat mereka itu terus berlomba-lomba ya, wasari'u, mencapai rahmat Allah Subhanahu wa taala, mencapai ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, di sini sebelum lanjut ke murojaah ya, saya mungkin menyampaikan secara umum asas dalam menghafal Quran. Asas umumnya ya niat yang ikhlas, keinginan yang kuat, doa terus-menerus, sabar, dan cara yang benar. Karena tanpa niat yang ikhlas, maka tidak akan diterima sebuah ibadah. Allah mengatakan, asasani min asbabi al-qabulil ibadah. Dua asas yang merupakan syarat diterimanya amal ibadah. Pertama, ikhlasun niyah lillahi ta'ala, wasani ittiba'ur rasul. Mengikuti langkah-langkahnya, mengikuti bagaimana Nabi Muhammad SAW melakukannya. Yang kedua, al-azam, keinginan yang kuat itu. Jadi kalau nggak ada azam di diri seseorang, gitu, nggak ada ambisi dia. Jadi emang bagaimanapun kita perlu ambis, gitu ya. Seolah-olah kan selama ini orang-orang mengatakan, kamu tuh jangan ambis lah, gitu ya. Jadi jangan ambis, padahal sebenarnya jangan ambis ke dunia, tapi ambislah pada akhirat kita. Walaupun kita sudah mencapai usia renta, tua, namun pernahkah kita bertanya-tanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kenapa aku masih diberikan usia tua padahal sudah melewati masa Rasulullah itu meninggal gitu ya? Bisa jadi Allah yuridillahi bihi khaira. Allah ingin pada diri kita itu ada kebaikan sebelum kita meninggal. Allah ingin pada diri kita bisa mencapai menghafal Al-Qur'an walaupun belum sempurna. Allah ingin agar kita kembali bertaubat setelah banyak maksiat di masa muda gitu. Nah, jadi ini perlu banget bagi kita untuk terus memperbaiki diri dan memiliki ambisi yang kuat, azam yang kuat. Dan yang ketiga, doa terus-menerus dan sabar ya. Sabar. Karena nggak akan bisa bertahan orang yang nggak bersabar di jalan Al-Quran ini. Ada guru nggak datang, langsung gurunya emang nggak disiplin ya. Padahal siapa guru, siapa murid gitu. Misalnya nggak ada teman, pada nggak datang semua nih gitu kan. Nggak ada kuota gitu kan. Terus pada kesel dan banyak hal-hal yang membuat kita itu lalai dari menghafal Al-Quran. Emang sabarlah jawabannya. Karena bagaimanapun, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau kita mengatakan sabar ada batasnya, sesungguhnya teman-teman, pahala sabarlah yang tanpa batas. Dan di mana-mana gitu saya membaca di Al-Quran itu, kebanyakan mereka yang masuk ke surga itu mereka yang bersabar ya. Dan tadi yang terakhir, cara yang benar. Karena kalau kita menghafal Quran itu dengan cara yang benar, itu bisa membuat kita gagal menghafal Quran. Nah, dan sekarang itu kan sudah banyak metode-metode menghafal Quran ya, tapi bagaimanapun cara yang benar itu akan diperoleh dengan bacaan yang benar, yaitu dengan tahsin insya Allah. Jadi mungkin kalau di sini ada yang sedang dalam level tahsin, maka bersabarlah ya. Insya Allah itu nggak akan sia-sia dan kita akan semakin menikmati Al-Quran. Tidakkah terasa perubahan ketika teman-teman ada tahsin, semakin nikmat membaca Al-Qur'annya. Makin terasa kita makin betah bersama Al-Qur'annya. Dan yang kedua, syarat menghafal Al-Qur'an. Tadi ya, bacaan yang benar itu saya merincikan makharijul hurufnya yang benar, harokat yang sempurna, a, i, u-nya, pengucapan kata yang jelas, jadi nggak berkumur-kumur, serta sempurna mengakhiri bacaan. Ini itmamul harokat gitu ya, dalam bahasa Arabnya. Hal lainnya, faktor pendukungnya ibadah sunnah, membaca Al-Quran di setiap waktu, gitu ya, mendengarkan bacaan syekh, itu jadi murattal, menggunakan satu mushaf, bacaan yang fasih, dan menggunakan semua panca indera. Panca indera di sini maksudnya adalah kita nggak bisa menghafal Quran ataupun murojaah dengan suara yang kecil. Maksudnya ya bisa gitu ya, tapi kayak baca buku nggak bisa. Harus kita mengaji yang didengarkan minimal oleh diri kita sendiri hingga telinga kita merekamnya dan juga hati kita menyimpannya dan mulut kita pun mudah gitu ya mengingatnya. Hingga nanti dalam kondisi-kondisi sulit sekalipun teman-teman nggak bisa bicara gitu ya, atau dalam kondisi sakit masih kebayang di telinga kita akan terus berbunyi gitu ya, akan mengalun dia hafalan Quran yang kita hafal karena telinga kita sudah merekamnya, insya Allah. Nah, dan tadi soal kesibukan ya, mungkin ini juga sudah pernah saya sampaikan sebelumnya di tempat yang lain juga ya. Kesibukan itu adalah sunnatullah ya. Sunnatullah itu ya udah pasti gitu. Saya yakin sebenarnya tidak ada orang yang rebahan kecuali memang mereka menunda melakukan sebuah amanah. Setiap orang itu memiliki amanah yang telah Allah bebankan kepada dia. Apakah amanah itu? Itu al-ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Jadi kalau misalnya ada orang yang melakukan banyak hal tapi dia menunda ketaatan, berarti dia melupakan esensi utama dia diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama gitu ya, bertambah usia, bertambah amanah. Jadi jangan dikatakan
sepertinya kalau saya single saya bisa deh ngafal Quran. Belum tentu. Bisa jadi saat masih single itu kita sering sekali ngebuka gadget ya, kemudian membuka handphone, terus kita banyak rebahannya, malas-malasannya, itu kan bisa jadi. Kayaknya saya nanti kalau udah pensiun, udah selesai anak pada besar semua, saya bisa ngafal Quran. Belum tentu. Bisa jadi saat sudah nggak mengurus suami lagi gitu dan mengurus anak, Allah berikan penyakit yang bikin kita jadi nggak leluasa kembali menghafal Quran atau sudah mulai lupa. Kayaknya saya kalau ini deh, kalau saya daurah sebulan, kayaknya saya bisa ngafal Quran deh. Belum tentu. Bisa jadi juga ketika sedang daurah itu dia orangnya lagi nggak fokus gitu. Udah tersedia di rumah Quran, di daurah, ternyata banyak hal yang mengganjal di pikirannya hingga akhirnya nggak bisa maksimal mencapai targetnya. Nah, jadi kita memang perlu mengetahui bahwasanya bagaimanapun bertambah usia, bertambah amanah ya. Apakah kita semua mau terus menjadi anak yang kecil ataupun remaja ya kan nggak mungkin ya, karena emang ada yang namanya obat awet muda tuh nggak ada ya. Nah, dan itu adalah sebuah hal yang biasa. Tapi bersyukurlah ketika kita bertambah usia, semakin bertambah kedewasaan, semakin bertambah yang namanya pemahaman, kita harus bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang perlu diprioritaskan, mana yang perlu ditinggalkan. Apalagi sebagai muslimah yang merupakan tonggak sebuah peradaban. Yang kedua, justru bahaya kalau kita memiliki waktu luang. Nah, dari An Ibni Abbas ya radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi as-sihah wal faragh. Dua nikmat yang itu menjadi ujian bagi manusia dan itu manusia sering lalai gara-gara itu, yaitu kesehatan dan waktu luang. Jadi kalau misalnya nih kita bersyukur ya Allah berikan kesehatan gitu dalam kondisi pandemi ini gitu. Namun justru kita harus berhati-hati juga gitu. Bisa jadi orang yang Allah berikan sakit itu mereka lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, jadi kalau ada waktu luang itu justru aneh gitu ya. Apalagi para penghafal Quran itu mereka memang tidak memiliki waktu luang. Karena kalaupun ada waktu luang, mereka gunakan untuk murojaah ataupun menghafal Quran. Nah, yang ketiga, adanya perintah amrun minallahi ta'ala untuk bersegera menyelesaikan ya, menuju amaran pekerjaan lain. Ini mungkin ketutup sama saya. Ini di surat Al-Insyirah ya. Fa'idha faragta fansab. Jika sudah selesai pekerjaan, maka segera lakukan pekerjaan yang lain. Karena apa? Karena kalau kita kadang rebahan dalam kondisi sedang masih fit, kita cenderung melakukan hal-hal kemaksiatan. Membuka gadget yang membuat kita jadi merasa cemburu bagi pencapaian orang lain. Apalagi sekarang, ujian zaman sekarang ini ya, kalau kita lihat itu ada pada dunia maya. Padahal aslinya kita beramal dengan di dunia nyata gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ya, kadang orang-orang yang gagal murojaah itu kalaupun sudah merencanakan matang-matang gitu ya. Jadi misalnya di sini, habis dengerin kajian Mbak Rifdah gitu, saya begini murojaah saya seperti ini, segini jusnya gitu ya. Namun teman-teman perlu kita ketahui, setan berusaha menggagalkan semua upaya kita bersama Al-Qur'an. Nah, dan bisa jadi wallahu a'lam, kita sering sekali gagal murojaah ketika kita sudah bikin plan yang luar biasa gitu ya. Misalnya pertama, karena apa penyebabnya? Karena terlalu ideal menetapkan cara murojaah. Saya murojaah harus di rumah, saya murojaah harus sepi, saya murojaah harus ketika lagi nggak ada suami atau nggak ada anak, saya murojaah ketika di malam hari, saya murojaah kalau semuanya sudah pada tidur ya. Sehingga akhirnya ketika hal yang tadi itu nggak ada, kalau itu tadi nggak ada, maka kita jadi gagal murojaah. Nah justru ini bahaya sekali kan, karena kita membuat banyak sekali persyaratan untuk murojaah. Jadi jangan sampai murojaah itu dianggap susah juga. Jadi kebanyakan orang ini ya, saya murojaah kalau. Jadi kalau pakai kalau itu berarti menunjukkan ya ia akan terjadi kalau hal ini pun terjadi gitu ya. Itu istilahnya tuh persyaratan gitu dalam kaidah fikih. Jadi intinya kalau murojaah nggak usah bikin persyaratan, murojaah aja gitu kan. Apalagi kalau kata guru saya ya, sebenarnya murojaah itu bukanlah hal yang susah. Hanya kita susah menggapai Al-Quran. Jadi, langkah pertama bagi para penghafal Quran untuk menghafal ataupun murojaah adalah mengambil Al-Quran terlebih dahulu. Itu jawabannya ya. Bagaimana bagi orang lapar itu gimana cara mengatasinya? Ya langsung ambil piring gitu. Itu jadi emang harus langsung doing gitu ya, harus segera melakukan. Yang kedua, menunda-nunda. Jadi inilah bentuk talbisus syaitan, bagaimana syaitan itu berusaha mengganti prioritas di hati kita. Kita merasa kita bisa murojaah nanti. Padahal ketika kita sudah mengatakan nanti, justru ketika itu kita sudah menunjukkan meletakkan Al-Quran itu di posisi
setelah kesibukan kita. Nah, karena bagaimanapun ya, kalau misalnya kita ada UN gitu ya, mungkin masa-masa SMA gitu, ada ujian gitu, kita pasti bisa segera memprioritaskan gitu. Ini perlu nih, anak lagi sakit gitu kan, harus segera dikasih obat, kalau enggak dia nanti kondisinya parah ya. Ya begitu juga dengan Al-Qur'an ya. Ini penting nih, kalau nggak segera dilakukan nanti hatinya jadi parah, jadi sakit gitu ya, sakit hati. Apalagi manusia itu sebenarnya dia memiliki 3 elemen yang perlu dia berikan terus amunisi dan nutrisi. Apakah itu? Elemen hati dia, yaitu jiwa dia, elemen pikiran dia, dan fisik dia gitu, dan tubuh dia. Selama ini kita hanya fokus memberikan nutrisi, memberikan suplemen bagi fisik kita. Maka jika masa COVID ya, jangan lupa minum suplemen sebanyak-banyaknya gitu ya. Ini beli ini gitu ya. Namun dia lupa memberikan suplemen bagi hati dia, yaitu Al-Qur'an. Hingga banyak ditemukan banyak orang-orang yang merasakan stres, kena tekanan mental di masa pandemi ini ketika tubuh dia itu nggak apa-apa, nggak masalah apa-apa ya enggak. Dan yang ketiga itu adalah nutrisi untuk pikiran dia, yaitu ilmu dia. Kita perlu terus mengasup pikiran kita itu tadi dengan banyak hal ya, dengan hal-hal kebaikan. Karena ketika kita semakin terus terkonsumsi dengan hal di media sosial, kita akhirnya termakan ghazul fikri, musuh-musuh syaitan. Musuh-musuh Islam ya, yaitu syaitan. Mohon maaf. Nah, tadi diantaranya itu menunda-nunda. Ibu mah tenang aja. Sekarang kan yang penting masak dulu dah. Nanti kan bisa tuh murojaah pas anak-anak lagi ke sekolah. Pas lagi kita anak-anak ada ke sekolah, rebahan capek tadi habis masak gitu kan, ntar bisa deh pas asar. Nanti pas lagi asar, udah ntar malam aja murojaahnya, tenang aja, masih bisa kok, gampang ini mah. Nanti kayaknya kamu ini dulu deh, makan cemilan dulu dah gitu kan. Pas malam, ya kayaknya kamu kecapean deh, yaudah deh besok aja deh murojaahnya gitu ya. Hingga akhirnya setan berhasil mengatakan, yes, aku berhasil membuat dia tidak murojaah. Nah, jadi memang ini perlawanan di hati kita gitu ya. Jadi ini nggak akan bisa dilakukan kecuali kalau kita sendiri nggak melawannya. Bahkan saya sendiri itu nggak bisa mengatakan teman-teman ikuti tips ini gitu kan, insya Allah berhasil murojaahnya. Namun teman-teman berusahalah menghindari yang namanya hawa nafsu dan juga hati kita yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala serta ragu-ragu gitu ya. Aku murojaah, sekarang lagi kosan nih, murojaah sekarang nggak ya? Antar aja deh. Sekarang buka minta terus dulu dah gitu ya. Sekarang bikin postingan dulu dah gitu kan. Itu sering ada gitu. Maka harus bisa melawannya. Kalau nggak dilawan, kita akan terus menjadi tawanan setan. Karena bagaimanapun ya, semua orang itu punya tantangannya. Bahkan Rasulullah pun juga menghadapi godaan-godaan setan. Para sahabat juga. Dari masa ke masa, setan itu semakin banyak referensi bagaimana cara menggoda manusia. Nah, di sini kita harus ingat bahwasanya sebagai manusia ini kita lemah. Maka jangan berpegang pada kemampuan diri sendiri. Karena sering sekali, saya di pengalaman gitu ya. Misalnya nih, besok itu kosong, libur gitu ya. Apalagi sekarang kan weekend nih. Besok saya bisa deh murojaah 5 juz ya. Saya bisa deh gitu ya. Jadi ternyata ada rasa sombong di sana pada perkataan saya bisa deh. Hingga akhirnya seharian itu disibukkan sama hal yang sia-sia dan di malam hari ternyata menyadari kalau belum murojaah sama sekali. Jadi teruslah meminta pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan doa kita Allahumma a'inna gitu ya. Kalau a'inni bantulah saya, a'inna bantulah kami ala dzikrika agar bisa mengingatmu, wa syukrika dan bersyukur kepadamu, wa husnya ibadatik dan beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Jadi memang kita beribadah itu pun nggak yang asal jadi aja gitu ya. Pasti nanti kalau asal jadi bangunannya tuh nanti justru mudah roboh. Begitupun hafalan Quran kita. Kalau asal hafal mudah jatuh, mudah gagal, dan mudah lupa hafalan Quran kita. Nah, ini mungkin beberapa hal yang diantara penyebab kita gagal murojaah ya. Selanjutnya, kita perlu mengusahakan, berikhtiar gitu ya. Harus melewati rasa sakit agar mau nggak mau harus murojaah. Yang pertama adalah ujian hafalan Quran. Nah, kita semua itu tidak menyukai yang namanya ujian. Namun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ujian itu digunakan untuk menaikkan level kita. Kita mau ini gitu ya, ke SMP, SMA itu pasti ada ujian gitu kan. Kenapa? Ya agar dia memang benar-benar lolos dan nggak cuma asal diterima jadi gitu kan. Nah, di sini kalau yang namanya ada ujian penghafalan Quran, nanti kalau di halakoh di tamuku ini, maka teman-teman mau nggak mau ya harus murojaah. Karena kalau nggak murojaah jadinya nggak lulus ya. Jadi justru ini bagus kita mencari hal yang memaksa kita untuk murojaah walaupun alasannya ini gitu. Yang kedua,
mengikuti musabaqah hifzil Quran ya. Hifzil Quran ini MHQ, MTQ ataupun boleh nanti lomba antar peserta gitu kan. Biasanya karena suka dilandakan lomba yasinan, lomba baca surat Al-Muluk. Itu perlu agar apa? Agar kita bisa merasakan rasa saing yang kuat untuk bisa berlomba memperbaiki hafalan Quran kita. Apalagi tadi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, jadi saya pernah tuh nanya sama guru saya gitu ya. Ketika lagi masih SMA, Ustadz, nggak enak nih saya murojaahnya gitu ya. Kenapa? Biasanya ternyata murojaahnya gara-gara mau lomba doang gitu. Jadi kayak seolah-olah jadinya nggak ikhlas gitu ya. Nggak mau Ustadz, saya murojaah gara-gara lomba. Ustadz, ketahuan dong sama Allah kalau saya tuh nggak ikhlas gitu kan. Kata Ustadz saya, guru saya ya, itu lebih baik dibandingkan nggak murojaah sama sekali, kata beliau. Jadi nggak masalah kalau misalnya itu ada alasan kita untuk murojaah, walaupun itu belum ikhlas gitu ya. Kenapa? Karena insya Allah Al-Quran lah yang akan membersihkan niat kita yang salah tadi. Jadi lama-kelamaan nih, kita datang pada Al-Quran dengan hati yang kotor ya. Mengharapkan dunia, mengharapkan juara gitu ya, mengharapkan ini gitu, mengharapkan kelulusan. Insya Allah ketika terus bersama Al-Quran, ia sendiri yang akan membersihkan jiwa kita yang kotor dan membuat kita mencintai Al-Quran. Karena kalau nggak sama Al-Quran, kita meninggalkannya gara-gara kita merasa dia akan menghilangkan niat ikhlas kita, justru setan di sana berhasil menggoyahkan pemahaman kita gitu ya, bahwasanya Al-Quran itu sangat penting bagi kita. Namun pastinya kita perlu terus senantiasa memperbaiki niat, memperbaiki isi hati agar bisa tangguh terus bertahan untuk murojaah. Kenapa? Karena program-program Quran kita itu akan segera selesai. Namun kalau kita terus bersama Quran, kita akan terus madal hayah sepanjang hidup. Dan yang ketiga, tasmi' hafalan Quran. Jadi nih, yang belum pernah tasmi' harus memiliki mimpi, yaitu untuk bisa tasmi' di masa pandemi ini. Tasmi' juz 30, tasmi' surat-surat pilihan, tasmi' juz 1 atau 5 juz, insya Allah coba rasakan deh, nikmat gitu ya. Insya Allah nih, teman-teman yang tasmi' di hadapan para guru-gurunya dan teman-teman akhwat yang lain akan merasakan perubahan dalam dirinya yang nggak bisa dirasakan oleh yang non penghafal Quran. Karena insya Allah ketika kita sedang tasmi' hafalan Quran itu, terjadi yang namanya penguatan hafalan Quran tanpa kita sadari dan kita semakin merasakan bahagia dan bersyukur akan hafalan Quran kita. Kalau misalnya nih, murojaah sendiri, kan kita ngerasa kok lancar banget ya Ustazah gitu. Tapi kalau lagi disetorin, kok nggak lancar? Ya begitulah gitu ya. Ketika sendiri, kita merasa paling oke gitu kan. Karena kita ngerasa kita nggak ada salah. Padahal bisa jadi ketika kita lagi murojaah, ada kurang nunnya, kurang wawunya, salah harokatnya, keganti kata-katanya, kebalik-balik ataupun ketukar. Kita merasa oke. Nah, makanya yang namanya murojaah ini, nanti tahapnya itu teman-teman perlu mentasmi'kannya atau menyetorkannya kepada guru maupun kepada teman-teman yang lain. Dan di sini pastinya insya Allah ya, dengan murojaah ini kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, untuk setiap anugerah perlu yang namanya tadhiyah, yaitu pengorbanan. Jadi kalau kita lagi ngomongin itu ya, soal Olimpiade kemarin itu nggak akan bisa berhasil orang yang dapatin gold medali emas itu kalau dia sendiri memang nggak di Minang itu istilahnya basi tungkin. Bersemangat untuk melewati semua latihan yang itu memberatkan dan melelahkan dan membuat banyak tangis air mata gitu. Nah, disinilah kita perlu bersiap menjauhi hawa nafsu. Hawa nafsu ini apakah dengan lawan jenis saja? Tidak, tapi banyak sekali. Hawa nafsu kita pengen rebahan, pengen main gadget gitu ya, kemudian pengen banyak makan, kemudian pengen scrolling, pengen belanja, pengen marah-marah, pengen kesel, itu adalah hawa nafsu semuanya. Tapi Allah mengatakan, "Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah." Sungguh merugi sekali atau sesat mereka yang mengikuti hawa nafsunya tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu mengelola hawa nafsu kita agar bisa menjadi pribadi yang menang melawan hawa nafsu. Karena kebanyakan orang-orang yang merugi itu adalah mereka yang mengikuti hawa nafsunya. Dan kita punya hawa nafsu gitu ya, hanya perlu dikelola gitu. Jangan sampai bablas dan kita akhirnya menjadi budak hawa nafsu kita. Yang kedua, perlu merutinkannya, melazimkan dan mengikutinya dengan zikir, istighfar dan meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, siapapun dia pasti punya dosa. Karena kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam, mereka pasti adalah pendosa. Berbuat dosa gitu ya. Tapi sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertaubat. Jadi caranya setiap melakukan dosa segera ikuti dengan atbi'il sayyi'ah al-hasanah. Ikuti dengan kebaikan. Supaya
apa? Supaya yamhuha, agar bisa menghapus keburukan tadi. Saya berharap kita semua setidaknya punya kebiasaan baik, yaitu memperbanyak zikir ya. Kan sudah ada tuh yang namanya tasbih digital. Tasbih itu tuh bisa digunakan buat beristighfar gitu kan. Terus juga siap mengikuti lika-liku konsekuensi dari hidayah itu sendiri. Yakinilah sesungguhnya ketika teman-teman menghafal Quran, membaca Al-Quran dan memurojaahnya, banyak terjadi perubahan kehidupan di dalam kehidupan kita. Kita merasa sepertinya aku seperti manusia kebanyakan deh, menikah, jadi ibu rumah tangga, punya anak, kerja, kemudian menua ya. Itu tuh kan sudah menjadi klise banget gitu, biasa banget. Namun ketika bersama Al-Quran, insya Allah banyak perubahan kebahagiaan di jiwa. Dan saya juga yakin sekali ya, kalaupun saya nggak nanya testimoni, teman-teman yang ikut program tamuku ini akan merasakan beda harinya gitu, terasa lebih bercahaya ustazah dibandingkan hari-hari yang lainnya gitu ya. Dan pastinya teman-teman perlu mensyukuri yang hidayah yang telah Allah berikan kepada kita semua, itu hidayah Al-Quran. Jangan sampai kita sudah sampai di hati kita itu cahaya Al-Quran, namun kita menyia-nyiakannya dengan mengikuti hal lain yang kita sukai, namun itu semua adalah fana ya. Dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar hidayah ini kekal. Karena banyak sekali kisah ya tak terbilang para penghafal Quran yang futur di masa kehidupannya padahal sebelumnya dia menghafal Quran. Jadi murojaah ini bukan hanya bagaimana kita sukses murojaah sekarang doang, tapi bagaimana Al-Quran itu kekal sampai akhir kehidupan kita. Ada juga para sahabat yang mereka itu hafiz Quran ya, namun ternyata di akhir usianya menjadi kafir. Maka memang kita perlu berdoa, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, tolong kuatkan hatiku. Yang namanya al-qalbu itu dalam bahasa Arab itu diartikan qalbu, qalaba, bolak-balik. Jadi memang sudah sunnatullahnya hati itu berbolak-balik. Maka bagaimana kita menenangkan dia dengan terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai berbolak-balik. Di antaranya tadi di surat Ar-Ra'd itu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi orang-orang yang beriman dan tenang hatinya adem dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi terus perbanyak doa ya. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma tsabbit qalbi ala ta'atik. Nah, dan yang keenam, berlatih meninggalkan kemaksiatan. Masing-masing orang itu mereka punya kemaksiatan. Hanya bedanya orang-orang yang salih itu mereka segera bertaubat. Orang-orang yang ini merugi, mereka yang terus-menerus melakukan kemaksiatan itu. Nah, dan di antara sebuah kunci ya, jangan sampai kita mengupload ya, mengupload ataupun men-share keburukan yang kita lakukan. Misalnya gini, aku mah tadi segini doang ininya gitu. Jadi kita seolah bangga dengan keburukan yang kita lakukan ya. Dan sekarang itu sering sekali terjadi. Orang-orang yang bangga dengan dosa-dosa mereka, dengan pacaran mereka, dengan hubungan mereka, dengan perzinahan mereka, dengan mencuri mereka, itu tuh kita perlu jangan sampai ke bawah arus mereka gitu ya. Karena sekarang ini kan sudah zaman-zamannya mendekati hari akhir. Dan kita semakin merasakan bias yang mana kebenaran, yang mana kebatilan itu sendiri. Nah, ini beberapa hal ya. Insya Allah tadi dengan murojaah ini, kita perlu melihat kaca lebih luas. Bahwasanya Al-Quran yang kita hafalkan dan kita murojaah itu bukan hanya membuat hafalan kita semakin baik dan semakin terasa tenang hati kita, namun ia mengubah kehidupan kita. Yang pertama, Al-Quran itu kita insya Allah akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu yahfazuna. Selama seseorang itu dia menjadi ahlul Quran, maka Allah selalu menjaga dia dimanapun dia berada. Dan saya pengalaman ya, misalnya hidup di kota metropolitan gitu, sendirian, anak rantau gitu, berjuang sendiri ya. Kadang mengalami banyak hal-hal yang mengerikan juga di Jamret, kemudian pokoknya mengerikan gitu ya, apalagi sebagai muslimah. Namun dengan berzikir ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala itu jadinya merasa aman. Dan saya pernah satu kali gitu ya, mungkin sudah pernah saya tulis juga sih gitu, di Pasar Rebo ya, mungkin teman-teman di sini yang berdomisili di Jakarta, saya itu sedang masurat ya, zikir sore. Dan emang nggak ngeh, tasnya ditaruh di belakang gitu. Pas lagi nyebrang, tiba-tiba kerasa ada yang memberat gitu tasnya gitu ya. Jadi kadang orang yang bersama Allah itu, insya Allah dia akan lebih peka terhadap kondisi sekitar dia. Nah, hingga kemudian kan saya ngerasa, kok kayaknya saya ngerasa ngefeel tas saya ini ada yang buka ya gitu ya. Terus saya cek di belakang gitu, pas lagi masih nunggu lampu merah, wah ternyata emang udah kebuka resletingnya. Dan nggak tahu ya, tiba-tiba gitu ya. Biasanya kan orang kalau lagi dicopot itu kan dia ada kayak efek kaget gitu ya, yang bikin dia tuh nggak mampu bergerak. Namun saat ada seseorang yang melewati saya gitu ya, saya tuh kayak langsung feel gitu ya. Kalau dia itu
adalah pencopetnya gitu, adalah jambretnya gitu. Dan saya langsung memegang tangan dia, laki-laki. Jadi kalau udah kondisi darurat itu kita diperbolehkan melakukan apa saja gitu. Nah, terus saya pegang dan saya tuh kaget gitu kan. Saya bilang, "Bang, Abang ambil HP saya ya," gitu ya. Ambil HP saya gitu. "Hah? Enggak kok, Bang, enggak gitu ya." Kata orangnya. "Aku enggak, Bang, ambil HP saya ya," gitu ya. Kata saya nanya lagi. Saya sebenarnya takut gitu ya, takut dibawa benda tajam. Sebenarnya sih memang normalnya emang harus mengikhlaskannya gitu ya, tapi saya ngerasa entah dari mana dapat kekuatan seperti itu. Dan saya teriak gitu ya, tiba-tiba mampu jadi, "Bang, ngaku nggak? Kalau nggak ngaku saya ini nih, saya teriak nih," gitu kan. "Enggak kok, Bang, enggak," gitu ya. Dan dia tuh ngambil rokok di saku bajunya, dan dia tuh ngerokok seolah-olah meremehkan kita sebagai akhwat ini lemah gitu kan. Terus saya mikir lagi gitu, ya ini kebanyakan baca novel nih, jadi punya banyak inspirasi ya. Apa namanya? Kalau terus saya bahkan ya meraba-raba tuh badan dia dan mencari, ternyata emang nggak ada HP saya di sana. Saya mikir lagi, kalau misalnya HP saya itu nggak ada, ya udah kalau gitu berarti ada dikasih sama temannya gitu ya, dia punya komplotan ya. Emang itu tuh daerah Pasar Rebo yang ngeri sih sebenarnya. Tapi saya nggak tahu kenapa sih ya berani banget seperti itu, nekat. Terus saya nyari, tadi ada yang lewat sih, apa dia komplotannya ya gitu. Jadi saya terus menyusun ini ya di kondisi cepat itu. Namun saya terus berzikir di hati saya. Tahu nggak hal yang paling menyedihkannya adalah semua orang melihat hati saya dan tidak ada satupun yang membantu saya. Itu menyadari ketika para pengendara mereka berhenti dan menyaksikan saya sendiri yang melawan laki-laki itu dan nggak ada satupun yang membantu. Di situ saya menyadari bahwasanya dimanapun kita berada, sesungguhnya melawan kita itu bukan manusia, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bisa jadi manusia dipenuhi hatinya oleh setan gitu ya, dan merasa dia nggak peduli sama kita, apalagi memang di Jakarta gitu ya. Akhirnya kalau nggak ketemu juga, bisa jadi dia naruh barang bukti di mana gitu ya, dilemparnya gitu. Saya akhirnya nyari-nyari, wah ternyata memang HP saya itu dilempar di sebuah cekukan tanah gitu ya, dan saya menemukannya. Akhirnya saya ngelepasin tangan beliau gitu kan, tangan dia ya, bukan beliau nih. Terus dia pergi kan, wah itu HP saya ngambil kan. Akhirnya kami nyebrang, tiba-tiba ada bapak-bapak yang menghampiri saya dan mengatakan, "Mbak, tadi saya lihat tuh Mbak, dia ngambil HP Mbak," gitu kan. Saya geram sekali ya, kesel, ya Allah Pak, kalau ngeliatin bantuin dong Pak gitu ya. Tapi ya itu, saya menyadari kalau memang Allah yang akan membantu kita, dan saya teriak sama abang tuh, "Bang, besok Idul Adha, jangan bikin dosa." Emang besoknya itu Idul Adha dan saya sedang ke tempat saudara saya di Bekasi. Di situ menyadari ya memang banyak sekali kisah-kisah para akhwat yang memang Allah jaga mereka dari segala bentuk mara bahaya ketika mereka bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita di sini bersama Al-Quran, teman-teman, bukan hanya bagaimana kita membuat tips merojaah, kemudian berhasil bersama Quran dan kita kembali malas dan futur, melainkan bagaimana kita berusaha agar bisa terus mendapatkan penjagaan dari para malaikat dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ya jadi agak panjang nih ceritanya ya. Terus yang selanjutnya nih, bagaimana kita berusaha agar bisa membersihkan jiwa kita. Jiwa kita ini penuh dengan banyak sekali penyakit, dengki, hasad gitu. Dan kita yang udah beraman, tiba-tiba muncul cemburu, kesal, sedih, sakit hati, patah hati, insecure, very many ya. Dan memang kebanyakan penyebab kita itu sakit itu gara-gara memang penyakit di hati kita ya. Nah, ternyata kita berusaha bagaimana terus dibersihkan ya. Itu dengan Al-Quran, dengan Al-Quran. Dan insya Allah doa-doa dikabulkan tanpa disadari. Jadi tuh memang di hadis ini banget tuh emang benar-benar kebukti ya. Biasanya orang-orang yang bersama Al-Quran tapi masih ada keraguan di hatinya, mereka tidak akan mendapatkan mukjizat Al-Quran. Namun, ketika mereka tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga meyakini bahwasanya dengan ibadah dia bersama Al-Quran, Allah akan memudahkan segala urusan dia dan dia tidak mengharapkan dunia, maka Allah mendatangkan kebahagiaan bagi dirinya. Dan semua kebaikan itu tidak serta-merta saya rasakan gitu ya. Butuh banyak sekali usaha. Misalnya saya sedang ini kan di kondisi Ramadan kemarin itu pengen rasanya gitu ya, jadi cerita. Pengen rasanya absen dari ngisi sharing di tempat-tempat lain. Namun ternyata banyak banget yang japri pengen saya ngisi gitu kan di Ramadan kemarin. Dan saya pengen rehat gitu ya, fokus beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun saya berpikir bisa jadi dengan sharing kita sama orang lain itu membuat mereka beribadah juga hingga akhirnya membuat kita mendapatkan pahala jariah. Dan saat itu ya saya jujur pengen ke salon gitu ya, pengen beli ini, pengen cari cemilan gitu ya, pengen nulis gitu-gitu.
itu ternyata Allah berikan setelah saya memberikan kebaikan bagi orang lain gitu ya, sharing kebaikan. Tiba-tiba ada yang dikirim personal terapis gitu untuk nyalon di rumah gitu kan. Kemudian juga saya dikirimin, saya lagi pengen susu kurma ketika itu dikirimin dibawa ketika saya lagi ngisi kajian sekeranjang. Terus juga saya dikirimin cemilan makanan gitu ya, se box gede itu ketika saya juga habis ngisi gitu. Jadi ngerasa Masya Allah sekali ya. Padahal saya cuma pengen di hati doang, nggak sempat saya chat, saya beli ataupun pesan Shopee ataupun GoPay, tapi tiba-tiba datang ke tempat saya gitu. Dan saya meyakini juga insya Allah doa-doa para ummahat di sini gitu kan, kemudian harapan-harapan para ummahat, para akhwat solihat di sini Allah kabulkan tanpa disadari, tanpa kita menyadarinya gitu. Dan insya Allah bersama Al-Quran dia menjadi jalan menuju cita-cita yang kita impikan ya. Saya dulu pengen jadi penulis gitu ya, alhamdulillah nulis gitu. Pengen jadi pengen jadi dokter, nggak jadi sih, tapi ketemu dengan teman-teman para dokter gitu. Kemudian pengen jadi motivator, tiba-tiba Allah berikan jalan dengan cara sharing seperti ini. Jadi Allah berikan semuanya gitu. Apalagi sebenarnya memang Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Emang aku tuh dekat, kata Allah Subhanahu wa taala, hanya kamulah yang tidak meminta kepadaku. Nah, jadi kenapa sih teman-teman kita perlu memperbanyak murojaah? Supaya kita makin menyadari bahasanya di Al-Qur'an itu bukan hanyalah huruf bahasa Arab yang kita baca, melainkan bagaimana ia begitu ajaib mengubah kehidupan kita dan juga menjadi tadabbur bagi kita semua. Dan itu nyata adanya gitu ya. Bukan kayak mantra-mantra dukun gitu ataupun hal-hal yang lainnya. Dan insya Allah juga akan menjaga kita dari perbuatan maksiat. Itu kadang ya, kita baru kesel dikit aja tuh. Saya kesel dikit aja, tiba-tiba kadang keantuk meja, baru ngerasa marah dikit aja tuh, tiba-tiba langsung dapat musibah kecil gitu. Jadi Allah tuh kayak langsung ngasih teguran kepada kita, jadi kita nggak memperbanyak musibah supaya nanti nggak berat timbangan di amal akhirat nanti. Dan insya Allah juga mengubah perilaku kita. Itu sih saya yakin gitu ya, orang-orang yang bersama Al-Quran itu semakin cerah wajahnya, semakin glowing gitu ya. Kenapa seperti itu? Bukan based on usia ya. Nah, biasanya gitu ya, bagaimanapun teman-teman kita akan semakin bertambah tua, usia yang nggak akan bisa dibohongi. Sebagaimanapun akhwat malu ditanya usia, sesungguhnya hal itu jangan sampai bikin dia malu. Namun malulah ketika tidak bertambah amalan-amalan kebaikannya. Karena terus sunatullah ketika bertambah tahun, ya bertambah usia dia terus bertambah gitu ya. Nggak ada yang perlu dimalui ya. Nah, namun bertambah usia kita, udah punya anak, punya suami, kemudian punya cucu gitu ya, kemudian punya yang lainnya, bertambah kerut, terus juga bertambah uban, semakin lemah tubuh kita, itu adalah hal yang menjadi sunatullah. Namun bersama Al-Quran, dia terus memperbaharui jiwa kita, hingga cahaya itu terus muncul di wajah kita, tanpa kita menyadari kalau kita tuh sudah tidak seprima dulu lagi gitu. Jadi orang bersama Al-Quran itu mereka terus terasa baru. Kenapa? Karena mereka terus mendapatkan ruhnya Al-Quran. Nah, jadi ya siapapun di sini bersemangatlah bersama Al-Quran. Milikilah gairah yang tinggi bersama Al-Quran yang akan menjaga kita terus muda dengan ini ya, dan terus segar dengan segala amal-amalan kita bersama Al-Quran. Dan wallahu alam ya, di RK Wafi gitu ya, di rumah Quran saya itu di daerah Solok Sumbar, itu emang kita tuh take picture gitu ya, ngambil foto mahasiswa-mahasiswa yang dari UNP Padang, mereka ke rumah Quran ngafal Quran. Itu saya lihat mukanya tuh pada suram-suram, pada kayak penuh beban kehidupan gitu ya, terus pada sedih-sedih gitu. Gak lama habis itu mereka ikut program Quran selama sebulan dan mereka tasmi' di foto wajahnya. Masya Allah ya, saya nggak melebih-lebihkan, tapi memang bertambah cantik ya, bertambah segar, bertambah ketenangan di tatapan matanya, bertambah keteduhan di jiwanya, dan juga ketika dia berkata semakin santun, semakin baik, semakin adem kita mendengarkan mereka berbicara. Jadi kalau bersama Al-Quran itu sudah semestinya lah ya, ketika kita di dekat dia terasa seperti ada AC, dingin ya, adem. Itulah ya, Masya Allah, Al-Quran itu mengubah kita. Nah, jadi memang, dan ini yang ingin saya sampaikan ya, kenapa sih saya nggak banyak ngasih tips-tips murojaah? Karena saya ingin teman-teman memahami dan menyadari bahwasanya soal kesibukan itu adalah pengelolaan di hati kita dan bagaimana kita mengutamakan Al-Quran. Dan inilah yang paling utama, bagi siapapun yang sibuk, maka dia harus murojaah di waktu yang paling spesial, yaitu murojaah saat sholat dia. Kenapa seperti itu? Karena tujuan kita menghafal Quran itu bukan hanya agar bisa kelar atau kholas setoran, melainkan bagaimana kita bisa menambah bacaan Quran kita pada saat sholat. Nah,
ibadah utama kita sebagai muslim adalah sholat ya. Awwalu ma yuhasabu fi yaumil qiyamah huwas shalah. Yang pertama dihisab pada hari kiamat adalah sholat dia. Maka Quran itu sudah seharusnya membuat dia semakin khusyuk saat sholat. Semakin bertambah tadabbur dia ketika dia tahajud. Semakin bertambah ketenangan hati dia ketika dia sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sholat-sholat sunnah dia. Nah, caranya bagaimana? Pertama memang teman-teman perlu merencanakan target murojaah dalam sholat itu. Misalnya nanti malam ya, saya berikan PR nih, walaupun nggak akan saya tanyain satu-satu. Silahkan tulis berapa jumlah hafalan masing-masing. Ya PR-nya. Yang kedua adalah coba lihat gitu, esok hari. Nah, yang kedua, dari PR pertama ya, silakan bikin jumlah hafalan saat sholat. Terus yang kedua, rencanakan teman-teman ingin murojaah saat sholat itu berapa halaman besok hari. Boleh 3 halaman, boleh 5 halaman. Nah, direncanakan. Misalnya aku bisa tahajud cuma 2 rakaat, kayaknya bisa deh. Ya udah aku sehalaman 1 rakaat, salam lagi 1 rakaat. Baru 2 rakaat. Nanti saat duha murojaah 2 halaman. Nggak apa-apa, murojaah itu mungkin lebih mudah dilakukan saat sholat sunnah ya, seperti tahajud, sholat duha. Kalau sholat wajib, kita karena banyak berjamaah, jadi mungkin nggak mudah ya. Nah, yang kedua, sebelum nanti teman-teman itu PR keduanya adalah murojaah sebelum sholat atau malam sebelum tahajud. Jadi caranya memang ketika kita mau sholat udah wudhu, ya udah buka Al-Quran dulu murojaah. Nanti habis itu sholat tahajud, lupa, ulang lagi dari situ, awal itu lupa lagi, ulang lagi. Nanti pas kelar 2 rakaat, murojaah lagi. Jadi kita semua memiliki mimpi, memiliki target, bagaimana semua hafalan itu terbaca saat sholat. Karena biasanya, orang yang hafalannya itu nggak lancar itu bisa jadi emang dia belum ngebacanya saat sholat dia. Allahu a'lam ya. Saya sih merasakannya seperti itu ya. Terus yang ketiga, baca hafalan sholat dengan urut. Kita kan kadang gini, lagi baca surat Al-Furqan, tiba-tiba karena nggak lancar, udah deh, Anas aja dah gitu kan. Jadi mudah menyerah ya. Nah, kita ini jangan sampai mudah menyerah. Kalau mudah menyerah, setan senang gitu ya. Senang aja dia gitu. Maka kalau lupa, ya udah tenang dulu, ulang lagi ayat itu, kemudian habis itu baca saat sholat dan ulang lagi gitu. Yakin deh kalau kita bisa ya. Maaf ya. Terus kalau kita baca saat sholat itu insya Allah ini loh makin terasa bahagia gitu. Makin terasa sholat kita itu makin tinggi itu nilai levelnya gitu. Kerasa nggak sih kita tuh ngerasa nggak nikmat sholat itu gara-gara bacanya itu doang gitu. Nah, dan Rasulullah itu tuh dapat nggak sih kita clue-nya kalau Rasulullah itu membaca di surat rakaat pertama itu Al-Baqarah, yang kedua Ali Imran. Itu menunjukkan Rasulullah sendiri itu murojaah saat sholat. Belum ada yang namanya, saya belum pernah ketemu ya, yang namanya cerita gitu ya di zaman para sahabat Rasulullah murojaah sendiri itu jarang gitu. Pasti murojaahnya saat sholat. Rasulullah sedang perang, kemudian Rasulullah membaca Al-Maidah dan juga membaca An-Nisa. Jadi ketahuan Rasulullah murojaahnya saat sholat. Dan kebanyakan guru-guru saya gitu ya dan teman-teman saya penghafal Quran, mereka mengatakan dulu mah saya murojaahnya banyak, tapi seiring saya itu semakin punya banyak kesibukan dan juga punya banyak amanah ngajar, kata beliau, saya murojaahnya saat sholat. Dan kadang-kadang guru Quran itu mereka nggak terlihat megang Quran sama sekali karena sudah kelar murojaahnya saat tahajud mereka. Ya, Masya Allah ya. Terus boleh melihat Al-Quran dan kalau salah ulang lagi hingga terlampaui. Jadi dibikin ya. Tadi setelah PR-nya itu teman-teman itu tadi bikin berapa jumlah hafalan Qurannya. Misalnya saya lihat di sini ya ada Bu Tuti ya, Masya Allah. Bu Tuti punya hafalan juz 30 misalnya. Bu Tuti punya juz berapa Bu Tuti hafalan Qurannya? Kalau boleh saya tahu sebagai percontohan. Boleh di-mute dulu, Bu. Unmute. Bentar ya. Tuti mana ya, Mbak? Bu Tuti Sutiati ya, yang jilbab bunga-bunga. Saya baru belajar di juz 30. Oke, juz 30 ya. Nah, berarti Bu Tuti bisa bikin targetnya gitu ya, sebagai contoh ya. Bisa bikin misalnya besok pagi saya mau baca saat sholat itu surat Surat apa yang pertama?
An-Naba An-Nazi. dan surat Oh, iya. An-Nazi'at. Iya. Sama Abasa. Misalnya tiga surat ya. Nah, saya pokoknya baca surat An-Naba, An-Nazi'at, sama Abasa. Terus nanti kalau udah kelar, checklist gitu kan. Terus besok hari, saat hari Senin saya akan baca, hari Selasa saya akan baca surat misalnya ini ya, Al-Takwir, kemudian Al-Infitar, Al-Mutaffifin. Jadi tuh terasa menikmatnya bututi gitu ya. Iya. Melewati setiap surat-surat itu dengan runut ya, dengan runut gitu. Nah, jadi sebenarnya boleh juga sambil baca Quran. Namun saya menyarankan tidak baca Quran supaya apa? Supaya terasa perjuangannya ketika murojaah saat sholat gitu. Iya. Insyaallah, barakallahu fiik. Nah, di sini juga murojaah itu perlu dengan kuantitas dan kualitas. Kuantitas itu jumlah, kualitas itu adalah kualitas Quran kita. Nah, kita kan kadang murojaah nih, tapi ternyata ada satu ayat yang salah, ada satu halaman yang nggak lancar setengah halamannya. Itu kan jadinya kita nggak bisa merasakan apakah benar-benar sudah aman hafal halaman ini atau enggak gitu kan. Nah, teman-teman nanti di sini juga silahkan masing-masing orang menuliskan gitu ya, apakah dia punya hafalan juz 30 atau 3 juz atau 4 juz. Jadi setiap hari itu memang dia perlu murojaah dengan kuantitas. Ini saya berikan contoh bagi yang sudah 30 juz ya, contohnya nih. Nanti bisa dibagilah sesuai juznya masing-masing. Murojaah 2 atau 3 atau 5 juz sehari. Nah, ini boleh ditilawahkan, boleh sambil megang Quran. Jadi nggak harus nutup Quran gitu ya. Istilahnya itu ada, kalau teman saya tuh mengatakan murojaah itu ada bin nazar. Bin nazar itu dengan sambil buka Quran. Ada bil ghaib itu nggak megang Quran. Ada yang namanya bil ngintip ya. Bil ngintip tuh tutup buka. Itu yang bil ngintip. Dan kebanyakan kita itu murojaahnya itu bil ngintip ya, dengan cara ngintip Al-Quran. Nah, jadi bisa nanti murojaah seperti ini. Terus bisa baca kalau kata guru saya tuh, se-April ya, memang beliau guru saya tuh yang pertama ngajarin Quran, bisa diselesaikan segera mungkin. Jadi kalau di pagi hari emang harus stay untuk sebentar itu murojaah. Nah, biasanya gini ya, wallahu a'lam. Sebenarnya kita mampu untuk murojaah itu sambil duduk diam. Hanya saja hati kita yang nggak mampu sama sekali. Kita megang Quran sekarang nih, hati kita kepikiran gadget, kepikiran HP, aduh, tadi ada yang chat nggak ya? Ada ini nggak ya gitu? Ada pesanan nggak ya? Ada yang order nggak ya gitu? Hingga hati kita tuh pun bersama HP, kita bersama Quran, hingga akhirnya kita nggak dapetin Al-Quran sama sekali. Jadi biasanya orang susah murojaah ataupun dia susah menghafal itu, wallahu a'lam, karena hati dia tidak bersama Al-Quran. Maka saya mungkin memberikan istilah gitu ya, harus mengikhlaskan dunia gitu. Harus siap kalau misalnya nanti ada yang chat dan marah-marah sama kita, itu nggak apa-apa. Yang penting fokus sama Al-Quran. Jadi hati kita into the Al-Quran gitu ya. Kadang kita suka bilang, kamu sama aku tapi hatimu nggak milik aku gitu ya. Ya begitu pun dengan Al-Quran bisa jadi gitu. Wallahu a'lam. Nah, kualitas murojaah 5 halaman per hari gitu ya. Jadi kita emang harus mantengin atau niteni banget lah gitu. Halaman ada nggak yang salah, ada nggak yang benar gitu. Ada benar semua nggak, ada yang perlu dikoreksi nggak gitu. Kalau bagi yang kayak Bu Tuti sebagai contohnya 7 juz, ya Bu Tuti bisa mantengin per surat seharinya. Salah nggak ya dengerin murotal, setoran sama guru gitu. Kalau udah benar ya alhamdulillah. Dan ini tadi ya tipsnya, fokus dan istiqomah, hati kita mengikhlaskan dunia. Ini terjadi ketika saya itu dulu murojaah juz 25 dan nggak lancar-lancar sampai ngabisin waktu 3 pekan gitu untuk murojaah di situ aja gitu. Itu kata teman saya, fokus Kak, fokus ya teman murojaah. Saya mikir, saya tuh fokus kok gitu. Ternyata karena hati saya lagi galau dan banyak mikirin banyak hal, hingga akhirnya Al-Quran yang bersama saya pun dia merasa dia tuh diabaikan. Jadi jangan sampai. Insya Allah orang yang ikhlas dia bersama Al-Quran. Nggak apa-apa aku nggak dapat ini, yang nggak apa-apa, yang penting aku sama Al-Quran sebentar aja. Allah berikan ganti yang lebih baik dibandingkan apa yang diharapkan. Dan ini pasti butuh keimanan. Ini dia. Murojaah dengan keimanan, kesabaran, dan target capaian. Kita nggak bisa murojaah beriman doang tapi nggak ada sabarnya. Kesel aku tuh ya, setoran nggak lancar mulu ya. Itu adalah sunatullah ya, hal yang biasa. Contohnya ya, ujian bagi para penghafal Quran. Contohnya pas dia lagi jadi imam, hafalan dia tuh lancar banget. Pas kelar jadi imam, masya Allah ya, hafalannya lancar, oke banget dah, gitu ya. Nah, itu dia jadi ngerasa ada sedikit al-kibru, ada sombong di sana. Tapi kalau dia nggak lancar, udah pokoknya aku capek jadi imam, aku tuh nggak lancar mulu, aku kayaknya kalau mau jadi imam dah nggak mau jadi imam lagi gitu kan. Jadi setan tuh berusaha kita jadi ngerasa sombong kalau berhasil,
Kalaupun kita nggak berhasil, kita jadi ngerasa minder. Itu jangan sampai ada gitu ya. Nah, makanya murojaah dengan keimanan, sabar, dan target capaian. Harus ada targetnya. Sehari mau capai berapa? 1 surat nggak apa-apa. Yang penting rutin. Jadi di sini sebenarnya yang ingin saya tekankan bukan seberapa teman-teman walaupun sibuk harus tercapai seperti ini, tapi setidaknya rutinkan kita untuk murojaah. Pertama, kita perlu menyadari bahwasanya tidak semua orang yang Allah berikan kemuliaan Al-Qur'an. Nah, apalagi Al-Qur'an itu dia menempati posisi spesial di hati Allah Subhanahu wa taala ya, karena dia ahlullahi wa khassatuh. Nah, jadi kita pengen dong kita nggak seperti sultan yang punya banyak harta untuk disedekahkan. Kita nggak seperti Imam Syafi'i yang banyak buku yang menjadi karya. Namun kita bisa dengan kemampuan yang kita miliki, dengan Al-Qur'an di tangan kita dan juga semangat di jiwa kita dan keikhlasan di hati kita bisa bersama Al-Qur'an. Yang kedua, mensyukuri hafalan yang dimiliki saat ini. Jadi walaupun baru hafal 1 juz, alhamdulillah nggak apa-apa, terus dimurojaahi. Walaupun jadi jangan pikir, ya aku udah tua nih buat ngafal Quran, cuma hafal 1 juz gitu. Tapi kalau coba dikatakan, alhamdulillah walaupun aku sudah tua, tapi aku bisa menghafal 1 juz. Tambah lagi gitu ya. Gitu ya. Terus yang ketiga, ikhlas memulai langkah melancarkan hafalan. Jadi sering sekali orang-orang itu merasa puas ketika bertambah kuantitas ibadah dia, namun lupa meningkatkan kualitasnya. Orang-orang pada senang kalau ini saya panggil misalnya namanya Mbak Milia ya. Milia ini nggak yang sama Dilan ya, Milia ya. Contohnya ya. Mbak Milia ini contohnya nih. Kadang kita tuh dapat cobaan gini. Alhamdulillah si Fulana sudah hafal 5 juz, hafal 10 juz, Masya Allah, barakallahu fik gitu ya. Tapi si dia ini kok dia nggak nambah-nambah, ternyata dia lagi fokus melancarkan hafalan Qur'annya. Jadi orang-orang sering sekali mengapresiasi mereka yang banyak hafalan Qur'an dibandingkan mereka yang lancar hafalan Qur'annya. Nah, kita di sini perlu kedua-duanya gitu ya. Ngafal iya, murojaah iya. Dan nanti nih saya jaga-jaga nih kalau dia nanya tips murojaah gimana mudah menghafal ustazah kalau nanti ada hafal yang sebelumnya jadi lupa. Caranya murojaah dulu baru menghafal Quran. Supaya apa? Supaya ketika kita murojaah itu kan mudah insya Allah. Dia akan menstimulus otak kita bisa juga memahami kayaknya hafal Quran itu mudah deh gitu. Terus juga yang keempat, mencoba banyak langkah agar istiqomah murojaah. Nggak boleh nyerah, harus terus bersemangat. Dan kita sesuai dengan kondisi kita gitu ya. Tadi saya ada yang baca nih, nggak ada support suami. Memang sih saya kan murid-murid saya itu kebanyakan ibu-ibu ya, ibu-ibu gitu. Terus ya mereka saya nggak melihat ya. Ternyata emang saya melihat mereka yang berhasil itu mereka juga yang mendapatkan dukungan suami, walaupun itu bukan hal utama. Nah, kalaupun belum mendapatkan dukungan suami, maka perbanyak doa pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah melunakkan hati suami kita ya, suami-suami masing-masing itu agar Allah bikin cinta Al-Qur'an. Karena kita berharap bisa bersama sampai ke surganya Allah dan kita bersama itu ketika satu keiman ya, satu semangat untuk berjuang bersama Al-Qur'an. Nah, misalnya nih ya, saya juga apakah sama tips saya murojaah dari hari ke hari? Ya, beda-beda gitu. Jadi saat dulu masa kuliah kan saya pagi kuliah gitu kan di Libya, siang saya ngajar untuk mencari penghidupan dan bisa suap nasi gitu contohnya. Terus ada malam hari ini belajar dan juga kadang saya ke masjid buat murojaah. Karena saya ngerasa pagi udah sama Quran, pagi sama belajar ilmu, thalabul ilmi, siang nyari kerja, malamnya harus sama Quran. Jadi emang saya tuh ngerasa di kos tuh saya tuh kayaknya ntar deket ke kasur deh, hawa-hawa kasur, alias tidur gitu kan. Jadi emang ninggalin HP di kosan, terus jalan sendirian, emang lagi malam sih, sebenarnya nggak baik buat bagi akhwat ya, tapi saya mikir di rumah saya nggak mampu untuk murojaah, saya ke masjid. Stay dari maghrib sampai isya itu murojaah. Habis itu pulang, dapatnya berapa? Nggak banyak, tapi rutin gitu ya. 1 juz doang, 1,5 juz. Tapi ketika pulang, terasa semangat baru untuk melanjutkan mimpi-mimpi ya, menjadi penghafal Quran. Nah, di masa saya udah mulai kerja gitu ya, udah lulus kuliah kan udah beda kesibukan. Kesibukannya tuh kayak pagi, siang, itu kadang malam juga masih kayak ngebahas kerja, itu full banget. Saya mikir, saya harus terus berusaha nih agar bisa murojaah. Akhirnya saya ambil waktu weekend. Weekend saya sama teman-teman yang sama-sama kerja, yuk kita harus ini yuk gitu kan. Jadi weekend itu ikut program murojaah ke masjid atau ke rumah Quran. Jadi dari Sabtu Minggu itu buat tasmi' atau murojaah sama teman-teman. Nah, bagaimanapun masing-masing orang itu punya kondisi yang beda-beda. Carilah waktu yang bisa dia berikan spesial per Al-Quran, bukan hanya jangan berpikir
nggak apa-apa nanti aja sama Al-Quran, nanti aja itu justru bahaya ya. Setan jadi bahagia ketika kita sudah mulai menduakannya. Menduakan Al-Quran maksudnya. Yang kelima, berdoa. Bagaimanapun akan berhasil mereka yang tidak berdoa. Dan banyak sekali yang namanya doa itu silahul mukminin. Yang namanya doa itu adalah senjata orang-orang mukmin. Jadi kalau dia nggak pakai doa itu maka dia fasila. Jadi tadi jangan pernah sekalipun mengabaikan manfaat berdoa. Bisa jadi orang-orang yang berhasil saat ini itu bukan gara-gara mereka paling keren, ibadahnya paling keren ini, tapi karena mereka banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya baca kebanyakan para ulama itu menjadi orang-orang hebat itu gara-gara doa-doa orang tua mereka. Jadi emang sering banget tuh kalau saya udah mau tasmi' mau ujian itu saya bilang nelfon Umi nanti mau ujian mau tasmi' doanya ya gitu. Selagi masih punya orang-orang yang kita perlukan doanya, terus minta pada mereka. Jadi dengan begitu insya Allah minta doa guru gitu ya, minta ridho guru, ibu saya nanti mau ujian mohon doanya ya gitu. Saya termasuk yang sering nih japri guru saya minta doa sama mereka, sama orang tua saya. Jadi jangan ragu buat japri, nanyain kabar dan minta doa-doa mereka. Nah ini sepenggal cerita doang sih ya, sebagai mungkin closing sebelum di akhir. Ini ada kakek di Madinah yang beliau itu pengen ngafal Quran ya, ngafal Quran. Tapi udah inilah tua renta gitu kan, jadi kepengen udah pakai tongkat. Tapi karena masih Allah berkahi dari Al-Quran itu di usia renta beliau, jadi beliau pengen ke ngafal itu di Masjid Nabawi. Jadi beliau minta tolong kepada cucunya buat menuntun beliau pergi ke Masjid Nabawi buat setoran sama guru di sana. Nah, jadi akhirnya beliau setoran di Masjid Nabawi sama seorang pemuda hafizul Quran yang baik gitu ya, bagus gitu hafalan Qurannya, masya Allah. Sampai every day gitu ya, he went to the Masjid Nabawi. Setiap hari beliau ke Masjid Nabawi setoran. Sampai hafalan beliau itu hafal 2 juz ya, 2 juz. Dan ternyata ya qadarullah ya innalillah ya, beliau meninggal sedang bersujud di Masjid Nabawi. Terus itu kan insya Allah husnul khatimah ya, meninggal saat sholat dalam kondisi sujud dan juga sedang ini di Masjid Nabawi gitu. Terus ulama nanya-nanya, kok bisa ya dia Allah berikan kemuliaan husnul khatimah padahal dia baru hafal 2 juz. Jawabannya bukan pada jumlah juznya, tapi mujahadah yang dia lakukan untuk Al-Quran. Jadi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Di surat Al-Ankabut ya, penutup. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, maka akan kami berikan petunjuk untuk mereka dari kami. Nah, itu contoh pertama ya, orang yang tua renta. Terus juga yang kedua, seorang santri di pesantren, dia ini adalah adik dari adik kelas saya, yang dia tuh bilang sama kakaknya yang udah khatam Quran, Kak, aku juga pengen ngafal Quran kayak kakak gitu. Masuk pesantren dia ngafal Quran. Sampai suatu waktu dia itu jatuh dari tangga dan meninggal ya dalam kondisi sedang memegang Al-Quran. Ternyata dia sedang hafal Quran dan dia meninggal saat itu juga. Masya Allahnya ya, ternyata Allah memanggil dia karena cinta dia yang tinggi untuk Al-Quran. Jadi jangan sampai kita memupus cinta kita untuk Al-Quran dengan segala hal-hal yang kita lakukan. Terus ini yang ketiga, seorang ibu rumah tangga dengan 6 orang anaknya. Ini murid saya ya. Murid saya yang beliau dulu tuh sebelum saya tuh ngajar beliau itu semenjak kuliah ya. Lama banget, mungkin 5 tahun. Nah, saya melihat satu kebaikan beliau itu selalu memuliakan gurunya. Setiap saya datang, pasti heboh sama anaknya, ayo ambilin karidah itu teh gitu kan. Terus saya kan suka tahu ya. Saya selalu dibikinin tahu, kalau nggak ada dibikinin tahu, saya itu pasti dibeliin tahu gitu. Jadi dia mengerti yang apa yang disukai oleh guru gitu kan. Hingga akhirnya, dan mereka semua itu selalu menghormati saya, padahal saya itu masih anak kuliah gitu kan. Dan beliau itu ngafal Quran punya banyak utang, suaminya mu'alaf, terus kerja suaminya tuh kayak nggak menghasilkan banyak gitu kan, dan nangis terus gara-gara banyak utang. Namun beliau terus menghafal Quran. Lama-kelamaan ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau hidayah. Sampai ketika saya datang satu kali habis pulang kuliah gitu ya, beliau udah pakai jilbab. Sebelumnya nggak pakai jilbab ya. Kok bisa Mbak gitu. Padahal saya nggak pernah nyuruh beliau gitu. Iya nih sudah mimpi nih Mbak gitu kan. Dan ternyata beliau itu, nah ini sebuah story ya, bagaimana tadi support suami itu mendukung gitu ya. Terus juga suaminya ini kan mu'alaf juga nih gitu, orang Cina. Tapi dia terus ngomong sama suaminya, Bang Ika pengen ngafal Quran gitu. Dia terus menyampaikan keinginan dia gitu. Bang Ika pengen ngafal Quran gitu. Jadi mungkin kita itu akan disupport kalau kita juga sering menyampaikan keinginan kita pada orang di sekitar kita gitu ya. Allahu a'lam. Terus anak-anak beliau itu dulu sebelumnya kayak preman ala-ala gitu loh, kayak sering nongkrong gitu kan, terus ngerokok gitu kan sama teman-temannya gitu. Tapi semenjak ibunya ngafal Quran gitu,
Jadi anak-anak itu lama-kelamaan tuh merekam bacaan ibunya, hingga Masya Allah ya, mereka lama-kelamaan tuh ikut setoran sama saya. Jadi kalau saya lagi nyimak, itu yang setoran satu keluarga. Ibunya, anak bocilnya, anak yang paling besar gitu ya, dan mereka terus setoran. Sekarang Masya Allah ya, beliau sudah hafal, baru hafal berapa ya, 8 juz, terus anak-anaknya tuh udah khatam 3 juz, dan sekarang mereka udah bikin TPA dengan jumlah 40 orang. Nah, satu hal yang unik yang saya temukan dari beliau tadi, pertama selalu memuliakan guru, terus yang kedua, setiap dia mau setoran, pasti minta doa kepada suaminya. Pernah sekali beliau itu hafalannya nggak lancar, ujian. Terus dia bilang sama suaminya, Bang, Ika mau ujian, doain ya gitu. Suaminya kan udah mau pergi kerja tuh. Suaminya ini stay depan pintu, rumahnya tuh kecil banget gitu ya, bahkan ada kamar buat keluarganya saking terbatasnya ekonominya. Suaminya tuh duduk di pintu terus diam aja, ngeliatin istrinya. Istrinya setoran, dan ketika saya uji lancar gitu ya, lancar beliaunya tuh Masya Allah. Bang, alhamdulillah Ika berhasil, kata dia gitu ya. Kata suaminya, oke Abang pergi ya, tadi udah Abang doain gitu. Jadi wallahu alam ya, saya mungkin nggak tahu bagaimana, karena belum menikah juga ya, belum tahu bagaimana bisa ini mendapatkan support suami, namun bisa dicoba ya, bisa dicoba menyampaikan mimpi-mimpi sama suami pengen jadi penghafal Quran, terus juga kita mengikut sertakannya sebagai orang yang ini kita dalam Quran kita. Jadi beliau kadang suka gini, Bang dengerin dong Ika mau setoran gitu. Jadi suaminya nyimak, padahal suaminya juga bacaan Qurannya masih inilah ya, masih belajar gitu. Masya Allah ya. Ya, dan sekarang itu memang sudah terbentuk 40 santri di sana, dan beliau terus menghafal Quran. Jadi saya sebagai saksi yang menyaksikan bagaimana perubahan kehidupan beliau dari anak-anak beliau, dan sekarang beliau semakin cantik. Bukan gara-gara make up ya, tapi semakin ketika hati beliau tenang dan semakin sering tersenyum gara-gara Al-Quran. Masya Allah. Ya, dan terakhir ya, buat teman-teman semua, berusahalah jauhi hal yang menjauhkan kita dari Al-Quran, dan teruslah meminta hidayah Al-Quran pada Allah setiap hari, di antaranya dengan cara murojaah. Siapapun sekarang yang berbeda-beda capaian Qurannya, terus bersemangat dan memiliki mimpi. Dan terakhir ingin saya sampaikan sebelumnya, Allah ini ya, saya itu pernah masa kecil itu saya dulu kecelakaan kelas 3 SD yang kalau ketabrak bus gitulah gitu ya, yang kalau normalnya kata orang-orang itu sudah meninggal harusnya. Siapa sangka saya ada di sini ya bersama teman-teman semua, dan itu dengan doa ibu, dan juga dulu saya doanya sama Allah ketika lagi kecelakaan, ya Allah pengen bertaubat gitu ya, pengen sholat gitu, padahal ketika kelas 3 SD. Terus juga saya tuh dulu pengen Umi gitu, pengen ngapal Quran sebelum meninggal. Nah, karena nggak tahu kapan akan meninggal, jadi harus menghafal Quran dan juga bersama Al-Quran. Jadi siapapun di sini, coba cari satu kata kunci untuk kehidupannya, bagaimana dia terus kembali bersemangat walaupun banyak hal yang menghadangnya dan rintangan yang ada di depannya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan ya bisa jadi saya ngomong agak kecepatan ya. Mohon semoga dipahami. Syukran buat panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih kepada Ustazah Izzah Rifdah yang telah menyampaikan ya beberapa tips dan materi sharing-sharingnya mengenai murojaah Al-Quran bagi para penghafal Al-Quran. Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kami buka 3 pertanyaan ya. Bagi yang ingin bertanya boleh tulis di kolom chat atau langsung di sini boleh. Langsung raise hand aja boleh juga. Ada yang ingin bertanya? Mungkin sambil menunggu teman-teman menyiapkan pertanyaannya, saya ingin sedikit mereview apa yang tadi Ustazah Izzah Rifdah sampaikan. Ya, jadi bagi kita semua seorang penghafal Al-Quran harus ini ya, menyadari bahwa kita tuh manusia hidup di dunia ini.
manusia pasti tidak luput dari banyaknya kesibukan ya. Nah, kita sebagai penghafal Al-Quran harus pandai-pandai untuk membagi waktu. Nah, murojaah dengan keimanan, kesabaran, dan target capaian. Itu sih yang paling tadi saya tangkap dari Ustazah Izah. Nah, karena sebagai seorang penghafal Al-Quran, kita harus memulainya semua dengan niat yang ikhlas, lalu mencoba banyak langkah agar istiqomah memurojaah. Nah, kita juga tidak bisa tidak bisa dengan seenaknya sombong kepada diri kita sendiri ya, seperti yang tadi Ustazah Izah sampaikan bahwa kita bisa murojaah. Kita sudah bilang gitu sebelumnya. Ternyata selama seharian itu kita tidak bisa murojaah sama sekali. Nah, kita juga harus pandai melawan hawa nafsu kita juga. Dan tadi itu ini karena setan itu tidak berhenti ya untuk mengganggu kita, sehingga kita harus pandai-pandai melawan hawa nafsu dan banyak-banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Begitu. Insya Allah. Terima kasih Ustazah Izah atas ilmu yang tadi disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk selanjutnya mungkin sudah ada yang bertanya? Oh, ini ada ya. Sebentar. Saya bacakan terlebih dahulu. Aduh. Ada pertanyaan dari Ukhtina Syifa Solahiyah. Katanya seperti ini Ustazah. Afwan mau nanya Ustazah, bagaimana cara kita fokus dalam murojaah? Ya, mangga Ustazah, jawabannya boleh. Menurut Ustazah. Fokus tuh memang gini ya, kita emang harus menunjukkan kita tuh fokus kalau dari segi ini kita, dari penampilan kita. Kadang nih ya, contohnya gini, kadang kita tuh kalau lagi ada agenda kajian gitu ya, kalau bahkan ada yang pakai jilbab rapi, itu menunjukkan dia emang sungguh-sungguh buat kajian gitu ya. Kadang-kadang sih gitu. Ada yang dia milih ini ya, milih parkir akun doang, berarti dia cuma pengen dengerin secukupnya aja. Nah, jadi mungkin ada sedikit seremonial murojaah gitu ya, Allah alam. Mungkin teman-teman bisa coba dipraktekkan. Misalnya dulu kan saya murojaahnya ini ya, ya pakai sesukanya doang, pakai jaket terus pakai celana, cuman masih nampak gitu ya, kayak pahanya tuh kan masih kelihatan gitu kan. Maksudnya membentuk tubuh gitu. Terus juga pakai selendang gitu doang, rambutnya kelihatan. Nah, kata guru saya, mau kasih tahu nggak gimana hafalan kamu biar lancar? Gimana Bu gitu ya, adab kamu, kata beliau. Langsung ini ya, ternyata adab kita mempengaruhi hafalan Quran kita gitu. Jadi semenjak itu saya kalau murojaah itu ya pakai gamis, pakai jilbab, terus pakai parfum, pakai bedak gitu ya. Terus juga kondisi lagi habis mandi dan segar, terus duduknya rapi, menghadap kiblat, itu tuh mempengaruhi kita jadi fokus murojaah. Nah, dan kemudian yang kedua juga emang harus left the handphone ya, ninggalin handphone dulu gitu. Jadi sebenarnya handphone kita ini tuh nggak apa-apa di samping kita, asal hati kita nggak ke handphone. Tapi kalau dia emang menjadi distraksi, maka ditinggalkan. Terus itu dia yang kedua. Sama yang ketiga adalah kalau sedang kita malas banget, itu emang harus maksa diri kita untuk bisa murojaah ulang lagi. Bisa jadi wallahu alam teman-teman murojaah itu masih kayak nggak tenang gitu ya, masih nggak fokus. Coba dengarkan murotal, atau yang ketiga baca dulu artinya biar bisa mentadabburi dulu dan banyakin baca istighfar. Ada bahkan beberapa orang ya yang mereka mengatakan murojaah sebelum menghafal itu mereka melakukan sholat hajat untuk bisa dimudahkan menghafal Qur'annya. Kan orang-orang selama ini itu kan sholat hajat itu biar bisa banyak rezeki, biar dapat jodoh gitu, biar bisa berhasil gitu. Jarang sekali orang-orang yang
sholat hajat biar bisa aman akhiratnya. Jadi bisa juga untuk sholat hajat ya, untuk bisa sebelum murojaah. Terus juga emang harus kedua itu perlu memang tenang dulu, tenang. Terus kadang saya kalau lagi nggak fokus saya tidur sebentar, tidur biar nanti ketika bangun kan suka ini ya, suka kayak ini nggak sih, blank gitu nggak sih? Jadi kadang kalau lagi blank itu kita nggak mikirin apa-apa, justru bisa bagus untuk murojaah. Ya mungkin bisa dicoba gitu. Allah alam. Yang penting adalah kalau nggak fokus jangan bikin berhenti, tapi terus lanjutkan walaupun kondisinya kurang maksimal. Allah alam. Ya, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Nur Atikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustazah, bagaimana cara membagi waktu murojaah untuk hafalan yang lancar, agak lancar, dan kurang lancar dengan kendala ada kesibukan yang lain? Seperti itu saja. Mungkin ini jawabannya ada pada ini ya, pertanyaannya yang sering dibuat oleh Ustadz Dadan Makhyarudin di Indonesia Murojaah. Kalau kita tuh bisa ngebagi hafalan yang lancar ini gimana? Hafalan yang putih, ada hafalan yang abu-abu, ada hafalan yang hitam gitu ya. Tapi menurut saya pribadi ya, nggak usah dipusingkan sama hal seperti itu. Nanti kita sendiri hari ini bisa mendapat murojaah hafalannya abu-abu. Bantu ibu lagi ngapalin. Sekarang bisa murojaah hafalan yang lancar, tapi yang ininya nggak lancar gitu kan. Nah, setidaknya tadi itu tipsnya adalah teman-teman bisa memurojaah terus rutin 2 juz lancar ataupun nggak lancar. Terus yang bisa kualitasnya itu ditingkatkan, jadi lancarin per 5 halaman. Itu terus saya sabar terus dirutinin 5 halaman. Ini juga tips sih dari guru saya, murojaah dengan tanggal. Kita kan ini ya, ada normalnya kan 30 hari. Nah, kata beliau, hari sekarang tanggal berapa? Tanggal 22 Agustus ini murojaah juz 22 5 halaman dilancarkan. Tanggal 23 juz 23 itu dilancarkan. Namun bagaimanapun teman-teman itu pasti akan mengalami kendala nggak tenang, gelisah, sekarang lancar nanti nggak lancar ya. Ini saya mungkin melanjutkan juga nih dari pertanyaan yang saya baca nih di chat Mbak Rahayu ya, digabungin gitu maksudnya. Nah, maka pertama harus tenang dan ikhlas ya. Ya bisa jadi halaman sebelumnya itu emang lancar, namun kita sering sekali nggak fokus gara-gara mikirin juz sebelumnya, hingga kita jadi kurang fokus pada juz ini. Jadi sebenarnya kita murojaah itu kan bukan langsung 30 juz kali keluar, plus gitu ya. Tapi pasti sedang murojaah juz 1 di murojaah, jangan mikirin juz 21. Kalau lagi murojaah juz 30 ya di juz 30 jangan mikirin juz 28. Karena kalau dipikirin juz 28, juz 30 merasa tersaingi dan dijadiin kayak ngambek nggak lancar, juz 28 juga nggak kepegang kan. Maka mudahnya adalah tenangkan pikiran Anda sedang hanya fokus pada juz 30 halaman pertama. Udah itu doang dulu fokusin. Kalaupun nanti nggak lancar, terima dan nanti dimurojaah lagi. Biasanya, seringnya kita tuh gagal fokus dan mikirin ini nggak lancar, justru jadinya malah nggak murojaah sama sekali. Seringnya gitu nggak sih? Kadang gitu sih saya ngelihatnya gitu ya. Jadi ya udah, makanya nanti itu tadi kata saya tipsnya adalah memang akan ada kondisi-kondisi juz ini lancar, juz ini yang nggak lancar. Jadi tenang, jangan panik. Terus murojaah dengan urut dan dibawa saat sholat. Karena bagaimanapun yang namanya hafalan itu mungkin memang memiliki masa estimasi dari murojaah berapa puluh kali baru akan lancar. Ini kita baru murojaah 2 kali itu sudah panik nggak lancar, padahal emang masih belum kurang banyak murojaahnya gitu. Allah alam. Ini ya, bagaimanapun itu adalah hal biasa yang pasti dialami sama penghafal Quran. Nah, boleh dilanjutkan ya Mbak yang dari Mbak Rahayu ini. Jadi kalau kita sedang murojaah juz yang sebelumnya itu lupa, itu nggak apa-apa. Jadi sedang fokus merojaah halaman juz itu. Jadi sebelum menghafal, lagi nggak menghafal juz berapa? Juz 2. Ya udah, murojaah juz 2, kemudian sebentar misalnya lagi menghafal halaman ke-5. Murojaah juz 2 dari halaman 1 ke 4, kemudian hafal halaman ke-5. Nanti di malam hari murojaah juz 1 dan juz 2. Jadi sebenarnya sih insya Allah ya, kita bukannya nggak bisa murojaah, hanya kita kadang panik terus nggak murojaah, akhirnya malah banyak istirahatnya gitu. Allahu a'lam. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Ini ada pertanyaan dari Fajratul Munawaroh. Ini mungkin pertanyaan saya juga karena kita semua sebagai penghafal Al-Quran
baiknya memang memiliki target ya Ustazah. Seperti yang tadi Ustazah sampaikan, poin pertama malah tadi itu kan murojaah paling spesial untuk sholat tuh pertama memang kita harus menuliskan dulu gitu target murojaah, terus target hafalan apa ya hafalan yang kita punya tuh apa aja berapa gitu. Nah pertanyaannya dari adanya target itu dan ketika target itu tidak bisa kita laksanakan dalam satu hari, apa yang harus kita lakukan Ustazah? Target murojaahnya. Ya memang tadi itu ya jawabannya tuh jangan terlalu banyak menetapkan target yang kita nggak mampu untuk melewatinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, emang harus diinin sih, emang harus terus dievaluasi per hari. Kira-kira penyebabnya apa gitu? Apakah emang beneran sibuk? Kalau beneran sibuk ya itu dimaklumi. Tapi biasanya kita itu gagal cap target itu gara-gara mudah menyerah. Udahlah kayaknya emang nggak tercapai dah, yaudah besok aja dah gitu ya. Banyak sekali para penghafal Quran yang mereka mengorbankan waktu tidurnya. Makanya memang sebenarnya bersama Quran itu nggak mesti di siang hari full, tapi di malam hari doang itu udah dapetin kunci bersama Al-Quran. Di malam hari itu biasanya nih ya, yang susah menghafal Quran, apakah sudah mencoba menghafal di malam hari? Insya Allah itu lebih mudah dan juga lebih lancar hafalan Qurannya. Begitu pun dengan murojaah. Nah, jadi kadang kita itu susah menghafal Quran itu karena emang jarang tahajud juga, di malam hari juga jarang bangun, gitu, jarang sholat duha juga, jarang puasa juga. Jadi kita emang meninggalkan amalan-amalan sunnah pendukung kita menghafal Quran. Jadi apa namanya kalau nggak tercapai ya pertama jangan kebanyakan bikin target ya. Terus yang kedua jangan misalnya nih biasanya murojaah setengah 5-10 menit doang. Besoknya pokoknya aku harus murojaah 3 jam ya. Pasti juga nggak akan tercapai. Jadinya malah kecewa sama diri sendiri. Gitu. Naikin dulu setengah jam. Besok 1 jam aku ngafal Qur'annya. Terus kalau misalnya nggak tercapai, kita harus bikin target minimal gitu. Minimal kita harus bisa murojaah sebanyak 5 halaman ataupun 1 juz gitu. Usahakan terus tercapai target itu. Karena kalau nggak tercapai dan kita semakin lama-kelamaan, bisa jadi semakin turun capaian kita. Jadi misalnya maksimal aku murojaah 2 juz, 3 juz, terus aku minimal banget 1 juz. Jadi kalau misalnya aku hari itu tuh lagi sibuk dan nggak mampu, setidaknya 1 juz itu sudah aku terus lakukan. Supaya apa? Supaya menjadi stabilisator keimanan kita. Kalau kita mampu buat bisa bergadang menyelesaikan skripsi sampai lewat jam 12, insya Allah kita juga mampu bersama Al-Quran. Hanya saja bersama dunia kita sering berjuang, tapi bersama Al-Quran kita sering menyerah. Allah alam ya. Semoga terus Allah berikan kemampuan dan berkah. Kalaupun emang nggak sanggup, ya nggak apa-apa. Yang penting jangan terus menerus. Ya. Terima kasih kepada Ustazah Izah atas semua jawabannya dan sharing untuk hari ini. Izinkan saya mereview sedikit materi hari ini, yaitu amal yang paling utama adalah istiqomah. Nah, istiqomah untuk murojaah salah satunya dengan kita yang terus berjuang gitu ya melawan hawa nafsu dan mengorbankan waktu kita untuk terus bisa bersama Al-Quran. Bagaimana agar murojaah kita bisa terus berjalan lancar, mulus. Kita sebagai manusia tidak bisa gitu ya hanya mengandalkan keinginan kita atau kemampuan kita sendiri. Kita tentunya pasti membutuhkan bantuan dari Allah. Nah, semua itu murojaah bisa kita lakukan tidak hanya membaca, terus yang tadi katanya sistem apa, kan ada bil ghaib, bin nazar, kita bil apa tadi, bil ngintip kalau kebanyakan kita ya. Ya seperti itu. Selain dengan begitu kita murojaah, bisa juga kita menghidupkan kembali murojaah kita dengan mengikuti ujian hafalan Al-Quran, mengikuti MHQ, dan mentasmikan hafalan yang telah kita punya. Ya, dan satu lagi, Al-Quran juga tidak semata-mata hanya kalam Allah ya. Al-Quran juga begitu banyak manfaatnya yang bisa kita rasakan. Al-Quran juga tentunya bisa mengubah hidup kita. Dengan Al-Quran kita bisa mendapatkan penjagaan dari Allah. Al-Quran juga bisa membersihkan jiwa dan pikiran kita. Lalu Al-Quran juga
bisa menjadi salah satu perantara cita-cita yang diimpikan kita bisa tercapai. Masya Allah, banyak ilmu dan pengalaman dan cerita juga yang tadi Ustazah Iza sampaikan. Semoga sharing hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan mohon maaf jika dari kami sendiri masih ada kekurangan. Ya, sebelum ditutup, kita boleh foto bersama dulu ya, Ustazah. Ya. Boleh teman-teman yang belum menyalakan kamera, boleh dinyalakan ya. Kita foto bersama dulu. Ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya, satu kali lagi boleh. 1, 2, 3. Ya, Masya Allah. Terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Iza atas ilmunya. Semoga dalam waktu dekat kita bisa bersama lagi untuk sharing-sharing Ustazah. Amin. Ya, kita tutup kajian pada siang hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya end Zoom-nya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Antara lain bagi teman-teman di sini yang sudah mengikuti kajian ya, dan pastinya tadi pada mencatatkan ya ilmu yang didapat, teman-teman semua boleh menuliskan review dari materi hari ini dan mengirimnya di Instagram teman-teman masing-masing, di Snapgram-nya ya, dengan tag @tamuku_id, dan juga boleh tag pemateri ya Ustazah. Tadi itu Instagramnya Ustazah @izzah_ibdah. Ya. Bagi teman-teman yang reviewnya terbaik, insya Allah akan ada hadiah yang menanti. Ya, boleh ya teman-teman. Ya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kebenaran semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih semuanya.